Ya, Baik, Bu. Bapak Ibu, terima kasih untuk Anda yang sudah hadir tepat waktu. Terima kasih Pak Ngurah dari BPR Cahaya Bina Putra. Siap katanya. Oke, ini adalah awal yang baik pada saat kita eh, bersemangat untuk mengikuti pelatihan ya. Oke, saya sebelum menyapa Bapak Ibu juga meneruskan kegiatan hari ini, saya menyapa juga Pak Andi, sudah bersiap juga sore hari ini. Kemudian ada teman-teman semua dari tim BWI, Business Wisdom Indonesia, dan juga teman-teman tim dari Aku Bank. Terima kasih banyak. Selamat sore sekali lagi Bapak Ibu, senang sekali saya Vina dari Aku Bank kembali bisa bersama dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat, kemudian berbahagia, bersiap untuk mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa di rangkaian program webinar kita, Aku Bank Mastermind yang tidak terasa sudah masuk di penghujung tahun 2024. Hampir habis ini 24 modul selama 1 tahun. Kita bersama-sama bertemu em, dalam waktu berkala di program webinar. Sekali lagi terima kasih banyak untuk supportnya. Walaupun hari ini belum 100% yang join, tapi nggak apa-apa, mungkin masih on the way. Kita akan mulai saja supaya teman-teman yang hadir tepat waktu tidak terbuang juga waktunya. Baik, Bapak Ibu, hari ini sudah di bulan Desember dan sebentar lagi kita sudah memasuki tahun 2025. Tentu saja sebagai pimpinan perusahaan, kemudian kepala bagian dan mungkin secara pribadi kita akan memiliki banyak sekali planning-planning untuk tahun 2025. Di tahun 2004 ini pun kita mungkin sudah mulai menganalisa apa sih yang kita lakukan selama 1 tahun, berhasil atau tidak, akan kita ulangi lagi di tahun 2025 atau tidak, begitu juga dengan bisnis kita dan kegiatan di manajemen kita. Nah, strategi-strategi baru mungkin akan dilakukan, mungkin juga tidak. Namun hari ini kita akan belajar dengan salah satu strategi untuk meningkatkan kegiatan di industri kita masing-masing dengan menggunakan OKR. Mungkin juga tidak terlalu banyak dari Bapak Ibu yang sudah paham, pernah mendengar tapi mungkin belum paham 100% tentang apa sih itu OKR dan bagaimana OKR itu bisa menjadikan atau bisa kita jadikan sebuah strategi baru di tahun 2025. Nah, di waktu yang tidak terlalu panjang ini, kira-kira 1,5 jam, 2 jam, kita akan belajar banyak bersama narasumber kita tentang making strategy with OKR. Dan saya akan menyapa Pak Andi Iskandar dari Business Wisdom Indonesia yang akan bersama dengan kita untuk memberikan penjelasan lebih detail tentang OKR. Kenapa penting kita menggunakan OKR? Kenapa penting OKR itu menjadi salah satu strategi kita di tahun depan? Begitu ya. Pak Andi, selamat sore. Selamat sore, Bu Vina. Apa kabarnya, Bu? Lama nggak jumpa. Kabar baik, sehat. Pak Andi juga dong. Sehat-sehat ya, terima kasih. Puji syukur. Selalu bersemangat ya Pak Andi ya. Harus. Ya, masih, Bu. Mm-mm. Oke, ya baik sama tim dari BWI juga. Selamat sore, terima kasih untuk supportnya buat Aku Bang juga, tim Aku Bang juga semuanya. Terima kasih sudah mensupport kegiatan ini. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu silakan melirik kolom chat untuk mengisi link sebagai tanda bahwa Bapak Ibu sudah hadir di webinar kita kali ini. Pak Andi, kita kan mau ngomongin soal OKR nih ya, hari Ya, ini gitu ya. Rasanya eh, tidak terlalu banyak atau mungkin juga sudah tahu tentang OKR. Tapi hari ini kita akan mendapatkan lebih banyak lagi penjelasan kenapa OKR bisa menjadi salah satu strategi kita untuk mm. mempermudah pekerjaan kita dan evaluasi pekerjaan kita di tahun depan. Begitu ya Pak Andi ya. Ya, Oke, ya. baik. Karena ini saya rasa sih pembicaranya akan padat dan menarik. Mungkin kita bisa langsung mulai saja Pak Andi. Boleh ya? Boleh, Bu Vina? Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai kegiatan webinar kita hari ini. Selamat belajar dan kalau memang ada yang ingin bertanya, silakan raise hand atau tuliskan di kolom chat. Silakan Pak Andi.
Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Vina dan selamat siang menjelang sore buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada saya juga BWI yang bisa berpartisipasi meng-sharingkan di program Mastermind ini ya. Tak berasa memang sudah di bulan Desember kita sudah menjelang mengakhiri 2024 dan kita akan menyambut 2025. Baik, Bapak Ibu semuanya dimanapun saat ini Bapak Ibu berada, mari kurang afdol kalau kita nggak mulai dulu dengan doa. Kiranya mari kita hening sejenak. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengikuti seminar ini supaya semuanya bisa lancar ya, kurang lebih 1,5 sampai 2 jam ke depan. Saya persilakan Bapak Ibu, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Sudah selesai. Oke, baik. Tema yang akan kita sama-sama belajar hari ini adalah Making Strategy with OKR atau OKR ya. Nah, Bapak Ibu, saya tahu waktunya memang tidak banyak, ya, jadi memang kita tidak bisa selalu dalam, tapi saya sudah memikirkan bagaimana caranya biar Bapak Ibu paling nggak bisa mendapatkan gambaran besarnya, ya hubungannya OKR dengan strategi itu akan seperti apa. Dan saya saat ini ditemani oleh tim dari BWI, ada Ibu Yeni, juga ada Ibu Dia. Dan nanti Ibu Dia dan Ibu Yeni, Bapak Ibu akan memonitor proses perjalanan kita kurang lebih 1,5 jam ini. Dan nanti di akhir dari sesi ini, Ibu Dia atau Ibu Yeni nanti akan memilih ya 3 orang peserta terbaik. Nah, ya nanti peserta terbaiknya akan kami berikan hadiah langsung ke alamat Bapak Ibu, mungkin di rumah atau mungkin juga di kantor. Nah, bagaimana menilai peserta terbaiknya? Tentu dengan keaktifan. Jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan, boleh raise hand, boleh juga chat. Nah, itu salah satu nilai keaktifan dari Bapak Ibu semuanya. Nanti akan dipilih 3 peserta teraktif atau 3 peserta terbaik di akhir dari sesi kita. Oke ya, Bapak Ibu ya, mari kita sama-sama semangat mengikuti acara kita. Ini mumpung percis banget waktunya nih. Ini kan kita udah di akhir tahun, kita harusnya sudah siap-siap kembali menjelang tahun 2025 dengan sebuah strategi dan bagaimana supaya strategi kita itu bisa terlaksana dengan baik. Oke, buat Bapak Ibu yang belum kenal sama saya, mungkin saya izin dulu memperkenalkan diri saya sekilas saja. Nama saya Andi Iskandar, kami dari tim dari Business Wisdom Institute. Ini WA saya, ini WA email saya. Bapak Ibu boleh simpan, nanti kalau ada yang mau didiskusikan, boleh bisa WA juga bisa email ya. Kalau punya Instagram, punya juga TikTok, boleh juga kita saling follow-followan gitu. Ini sedikit riwayat pendidikan saya S1 dari Fisika Unpar, S2 saya manajemen di IPMI di Jakarta, lalu sekarang saya sedang ambil lagi S3 manajemen di Prasetya Mulia di juga di Jakarta. Lalu ini sedikit riwayat pekerjaan, setelah saya lulus dari Unpar, saya sempat kerja di Gruping Asta sebagai orang IT, waktu itu menangani yang namanya SAP. Nah, saya lamanya sebuah perusahaan konsultan manajemen Bapak Ibu, namanya Star Performa. Dulu waktu saya jadi konsultan di sini, alat manajemen yang paling banyak dipakai itu namanya balance scorecard. Ya, selain KPI tentu saja juga ada balance scorecard. Tapi hari ini kita akan belajar tentang OKR. Lalu setelah itu saya lama juga sebagai seorang freelance 6 tahun. Setelah itu saya sempat kerja di perusahaan sawit, lalu di perusahaan yang namanya Tankop, ini biasanya di Surabaya, di korporasinya, Bapak Ibu, jadi saya di corporate-nya. Anak perusahaan, kalau Tankop mungkin Bapak Ibu agak asing, tapi anak perusahaannya banyak banget. Salah satu di antaranya ada Cat Tembok Avian, ada Air Minum Cleo, ada Menzon, ada Depo Bangunan, ya, Ibu. Ada 50 lebih anak perusahaannya. Nah, saya di corporate-nya menangani human capital dan bisnis strategi. Dan sekarang saya sudah di BWI sebagai seorang coach dan sebagai seorang trainer. Oke, ini pendidikan, ini pekerjaan, ini ada beberapa sertifikasi yang pernah saya dapatkan, Bapak Ibu. Yang relevan mungkin hari ini adalah ini ya. Saya pernah ikutan juga OKR atau Certified OKR Profesional dari KPI Institute di Australia. Tapi banyak juga beberapa sertifikasi dalam bidang strategi dan manajemen. Karena saya senang banget dalam dunia strategi dan manajemen. Ini ada beberapa buku juga yang pernah saya tulis. Yang atas itu saya tulis sendirian. Salah satunya adalah buku tentang OKR, Bapak Ibu. Ini Februari 2022, salah satu sedikit dari buku OKR yang ditulis oleh orang Indonesia ya. Kalau orang luar negeri itu sangat banyak. Kalau yang di bawah ini saya tulis dengan beberapa sahabat ya, ada pengajar-pengajarnya BWI, ini dengan Pak Eloy, lalu ini berempat puluh nulis buku tentang bagaimana cara membuat slide yang bagus. Lalu ini terakhir, kalau ini kan nulis buku populer ya, nulis buku yang ya nulis buku yang populer di Gramedia atau di mana gitu. Tapi kalau ini saya baru aja Bapak Ibu kurang lebih 3 minggu yang lalu ya menulis artikel jurnal. Ini pengalaman pertama buat saya, agak rempong juga ya nulis artikel jurnal, tapi saya senang. Akhirnya bisa juga mempublish lah paling nggak ini pertama kali. Siapa tahu nanti disusul dengan jurnal-jurnal yang akan datang. Oke, itu sedikit perkenalan tentang diri saya, Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu beberapa hal kepada Bapak Ibu semua nih, ya. Nanti silakan bisa chat, bisa juga raise hand. Saya mau tanya dulu pertanyaan. Kan kita mengenal ada istilah strategi,
ada istilah eksekusi. Ya, ada istilah strategi, ada istilah eksekusi. Menurut Bapak Ibu dari dua ini, mana yang harus ada lebih dulu? Strategi atau eksekusi? Ayo, boleh chat, boleh juga mungkin chat ya. Nanti oleh Ibu Dia dan Ibu Dia ini nanti dimonitor nih, siapa yang teraktif nanti dapat peserta terbaik. Mana yang mesti ada lebih dulu, strategi atau eksekusi? Strategi, oke, betul. Ini nggak masih gampang ya, masih gampang. Tentu harus ada strategi dulu lah. Kalau nggak ada strategi dulu, apa yang dieksekusi? Oke, very good. Pertanyaannya kedua, mana yang paling penting, strategi atau eksekusi? Kalau tadi mana yang harus ada lebih dulu, kalau ini mana yang paling penting, strategi atau eksekusi? Ada yang jawab strategi, ada yang jawab eksekusi, ada yang jawab keduanya, Pak Matius. Terima kasih. Keduanya penting, strategi, eksekusi, kedua-duanya penting. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kalau yang pertanyaan nomor dua ini memang sedikit agak jebakan Batman. Ya, saya bukan berarti mau menjebak Bapak Ibu, tapi betul. Kalau ditanya mana yang paling penting, nggak ada yang paling penting. Dua-duanya paling penting. Ya, meskipun pertanyaannya mana yang paling penting, nggak ada yang paling penting. Dua-duanya paling penting. Nanti sebentar saya kasih alasannya. Tapi pertanyaan ketiga ya. Tadi pertanyaan-pertanyaan mana yang harus ada lebih dulu. Pertanyaan yang kedua, mana yang paling penting, ya kan? Sekarang pertanyaan yang ketiga, mana yang paling sulit atau mana yang lebih menantang, strategi atau eksekusi? Eksekusi, 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 eksekusi. Waduh. Oke, ini udah pernah ikutan atau belum nih ya? Mungkin udah pernah ikutan OKR yang lalu, tapi nggak apa-apa. Betul. Kalau ditanya mana yang paling sulit atau mana yang lebih menantang, jawabannya betul. Eksekusi lebih menantang. Eksekusi lebih sulit daripada yang namanya strategi. Nah, nanti kapan-kapan kita bicara tentang yang namanya eksekusi ya. Tapi balik dulu kembali ke pertanyaan nomor dua. Waktu saya tanya, mana yang paling penting? Dan jawabannya adalah dua-duanya paling penting. Oke, kenapa dua-duanya paling penting? Berikut alasannya. Saya kutip sebuah quote dari orang yang sangat hebat namanya Maurice Chang. Bapak Maurice Chang ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah mantan presiden direktur dan mantan presiden komisaris dari sebuah perusahaan yang ada di Taiwan, namanya Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Ini orang hebat. Bahkan kalau Bapak Ibu sekarang perusahaan yang market valuation-nya paling besar di dunia atau eh, perusahaan yang paling berharga di dunia sekarang namanya Nvidia. Ya, mengalahkan Apple, mengalahkan Microsoft. Nvidia itu CEO-nya namanya Jensen Huang. Jadi kalau sekarang zaman AI ya segala macam ya itu kalau kita punya mesin AI atau komputer AI itu harus ada chip dari yang namanya Nvidia yaitu NPU-nya itu harus datang dari yang namanya Nvidia. Makanya Nvidia menjadi perusahaan yang paling berharga saat ini. Nah, Jensen Huang pernah bilang begini, dulu awal-awal berdirinya Nvidia, kalau nggak dibantuin sama Maurice Chang atau kalau nggak dibantuin sama TSMC, Nvidia tidak akan bisa ada lagi. Jadi boleh dibilang Maurice Chang ini adalah mentornya dari yang namanya Jensen Huang. Bayangkan, jadi ini orang yang sangat hebat Bapak Ibu ya. Nah, eh, Maurice Chang pernah bilang begini, perhatikan quote ini. Dia pernah bilang begini, without strategi, execution itu aimless. Ya, tanpa strategi, eksekusi itu nggak ada arahnya. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, saya sibuk kerja Pak, saya itu nggak nganggur. Setiap hari saya datang ke kantor, saya kerja Pak. Ya, BPR saya, perusahaan saya itu setiap hari itu ada operasionalnya. Betul, saya hargai itu Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu sibuk dengan eksekusi, sibuk dengan operasional. Tapi kalau saya tanya, eh, perusahaan Bapak Ibu ada strateginya nggak? Punya strateginya nggak? Nah, kalau itu memang saya tidak punya, Pak. Tapi kami sibuk bekerja loh, Pak. Setiap hari karyawan saya masuk, setiap hari saya kerja loh. Iya betul, itunya betul. Tapi punya strategi nggak? Nggak punya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak punya strategi, maka kesibukan Anda itu namanya aimless, nggak ada arahnya. Bapak Ibu akan capek, Bapak Ibu akan lelah, tapi Bapak Ibu nggak akan kemana-mana. Karena nggak ada arahnya. Contohnya apa? Treadmill. Kan orang treadmill itu capek ya. Ya, saya tahu treadmill bikin sehat, saya tahu. Tapi kita nggak lihat dari sisi sehatnya. Treadmill itu kan capek. 15 menit, 30 menit, 45 menit. Tapi nggak kemana-mana. Dia cuma ada di mesin treadmill. Nah, itu analoginya. Kalau Bapak Ibu capek dengan eksekusi operasional, tapi nggak punya strategi, kecapean kita, kelelahan kita itu tidak akan membuat kita kemana-mana. Kita seolah-olah kayak jalan di tempat. Oke? Tapi itu baru satu baris dari kalimatnya Murid Chang. Baris yang berikutnya bilang begini. Tanpa eksekusi, strategi itu tidak ada artinya. Coba renungkan kata-kata ini, Bapak ini sangat dalam ya. Tanpa eksekusi, strategi itu tidak ada artinya. Jadi, kalau Bapak Ibu bilang sama saya, oh, tapi kalau perusahaan saya, Pak, saya itu udah punya strateginya, Pak. Strategi perusahaan saya ada 10, Pak. Ini. Oke. Sudah dijalankan kan? Belum, Pak.
Nah, berarti strategi Anda itu namanya useless. Jadi kalau saya tanya kembali tadi, mana yang paling penting? Nggak ada yang paling penting. Dua-duanya paling penting. Kenapa? Karena kalau kehilangan salah satu di antaranya, kalau kita kehilangan eksekusi, kita disebutnya useless. Kalau kita kehilangan strategi, kita disebutnya aimless. Jadi perhatikan, dua-duanya kudu ada. Tapi memang mana yang harus ada lebih dulu, strategi yang harus ada lebih dulu. Tapi memang mana yang lebih sulit, eksekusi yang lebih sulit. Tapi dua-duanya paling penting. Oke, itu pemanasan di awal ya. Baik, mari sekarang kita masuk lebih dalam. Bapak Ibu, saya akan bawa dulu Bapak Ibu melihat secara helikopter view. Ya, secara garis besar. Baru nanti kita akan ngomong OKR. Karena saya ingin Bapak Ibu mengerti bahwa OKR itu sebetulnya dalam dunia strategi, dia itu ada di mana. Ya, posisinya ada di mana. Biar Bapak Ibu tahu secara garis besarnya, secara big picture dulu. Baru nanti kita bicara tentang OKR. Jadi Bapak Ibu kalau menurut saya, dalam dunia strategi itu sebetulnya bisa dibagi dalam dua kelompok besar saja. Saya ulangi ya, dunia strategi itu sebetulnya bisa dibagi dalam dua kelompok besar saja. Yang pertama namanya strategic management, yang kedua namanya management system. Yang pertama itu strategic management, yang kedua itu management system. Jadi Bapak Ibu, yang namanya strategic management ini adalah proses kelahiran strategi. Jadi pembuatan strategi itu dalam istilah dalam dunia strategi itu ada dalam ranahnya strategic management. Kalau saya kasih analogi, ini itu adalah kelahiran anak. Kelahiran seorang anak itu ada dalam ranah strategic management. Oke. Tapi setelah strategi itu lahir, ya setelah strategi itu lahir, pertanyaan sebelum saya lanjutkan sini ya. Di dalam sebuah perusahaan, siapa yang melahirkan strategi? Tentu saja namanya BOD. Betul ya, tentu saja namanya para direktur. Itulah orang-orang yang harus melahirkan strategi dalam perusahaan kita. Nah, tapi begitu strategi itu dilahirkan, maka maaf saya tidak pakai virtual background ya, karena saya akan coret-coret seperti ini takutnya nggak kelihatan. Nah, kalau kita pakai struktur seperti ini, struktur yang normal, yang banyak dipakai di tempat Bapak Ibu mungkin bisa berbeda ya, tapi saya pakai yang generik aja, yang umum. Jadi kalau kita bicara tentang struktur, ada BOD, ada GM, ada manager, ada supervisor, dan ada staff. Yang melahirkan strategi pertama kali tentu saja dari yang namanya BOD, direktur. Ya kan? Ini adalah strategic management. Tapi setelah strategi itu muncul, lahir oleh BOD, maka orang-orang yang ada di bawah BOD harus paham strateginya apa. Ya kan harus ngerti dong. Karena kalau mereka nggak ngerti, ya mereka nggak bisa membantu BOD mencapai strategi itu. Oke? Jadi eh, para orang-orang yang ada di bawah BOD ini harus ngerti strateginya apa. Jadi strategi BOD itu harus bisa diturunkan ke dalam level-level yang ada di bawahnya. Satu itu. Yang kedua, strategi yang dibuat di BOD itu harus mendorong setiap divisi itu kerjasama. Setiap departemen itu saling kerjasama. Nah, bagaimana supaya strategi itu bisa dipahami oleh level-level yang ada di bawahnya, dan bagaimana supaya strategi itu bisa membuat setiap bagian itu kerjasama, itu adalah kategori kedua dari strategi, namanya manajemen sistem. Manajemen sistem. Ya, jadi strategi itu ada dua saja kategorinya. Yang pertama itu kelahiran seorang bayi, itu namanya strategic management. Bayi itu sama dengan strategi, tapi setelah bayinya lahir harus diberikan baju. Itu analogi saya. Ya, jadi setelah bayinya lahir harus diberikan baju. Nah, kalau kita bicara tentang baju, yaitu manajemen sistem, ya baju bayi kan bisa beda-beda ya, bisa macam-macam. Dan itu sangat tergantung dari keluarganya. Ada keluarga yang senang baju buat bayinya itu lengan pendek. Ada keluarga yang senang bayinya itu diberikan lengan panjang. Ada yang senang bayinya diberikan baju daerahnya. Ada yang senang bajunya diberikan apa? Baju modern. Macam-macam. Tergantung dari keluarga, tergantung dari kemampuan, tergantung dari budaya dari keluarga itu. Jadi kalau baju itu macam-macam. Satu aja Bapak Ibu yang pasti, bayi itu tidak boleh, maaf, telanjang. Bayi itu harus diberikan baju. Bayi itu tidak boleh dibiarkan tidak berbaju. Tidak boleh, itu aja. Masalah bajunya apa, terserah, bebas. Nah, itu manajemen sistem. Oke, tangkap ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya akan berikan gambaran besar kepada Bapak Ibu. Yang pertama dulu namanya strategic management. Proses kelahiran bayi, cara membuat strategi. Tapi tentu karena waktu kita singkat, kita tidak akan bisa sangat dalam ya. Tapi paling nggak Bapak Ibu saya mau mendapatkan gambaran besar dulu, baru nanti kita masuk ke OKR. Biar Bapak Ibu sekali lagi ngerti OKR itu ada di mana. Baik, kita bicara dulu sedikit tentang strategic management, proses kelahiran bayi. Nah, kalau bicara membuat strategi,
Tentu, sekali lagi, langkah-langkahnya bisa beda-beda, modelnya bisa beda-beda, template-nya bisa beda-beda. Kalau Bapak Ibu baca buku tentang strategi, baca 3 buku, bisa jadi 3 model. Kalau Bapak Ibu panggil 2 konsultan, bisa jadi konsultan itu datang dengan 2 cara, dengan 2 template, ya, macam-macam. Tapi kalau kami di BWI, biasanya kalau membuat strategi, inilah model kami. Inilah framework bahasa kerennya, model. Ya, jadi membuat strategi itu ada 3 tahapan, Bapak Ibu: menganalisa situasi, menyusun strategi, dan hasil strateginya. Ya, menganalisa situasi, menyusun strategi, dan hasil strateginya. Nah, 2 langkah yang pertama inilah kategorinya strategic management. Langkah yang terakhir itu kategorinya manajemen sistem, alias sang baju, alias sang baju. Nah, ini dulu ya, saya kaitkan dulu dengan baju dan si bayi itu. Nah, coba kalau kita lebih detail ya, meskipun ini nggak dalam ya. Kalau kita ngomong analisis situasi, caranya seperti apa sih, Pak? Oh, banyak, tapi prinsipnya cuma 2: menganalisa faktor eksternal dan menganalisa faktor internal. Itu aja kan. Sebelum kita bisa menyusun strategi, kita mesti tahu dulu nih, apa-apa sih faktor di eksternal. Faktor eksternal itu apa? Faktor-faktor di luar perusahaan kita. Misalnya apa? Ya, kondisi lingkungan, kondisi negara, kondisi dunia, ada nggak yang berpengaruh untuk perusahaan kita? Inflasi, misalnya, kebijakan dari pemerintah, ya misalkan ada perang di sini, itu kan semuanya bisa berdampak. Kemajuan teknologi AI, itu bisa berdampak kan buat perusahaan kita. Itu namanya analisa lingkungan. Lalu bagaimana kompetitor kita? Bagaimana customer kita? Itu semua analisa eksternal. Tapi kita juga harus tahu kondisi internal kita. Nah, ini semua ada template-nya, Bapak Ibu ya, dan sangat banyak. Saya cuma ambil 4 saja. Sebetulnya banyak sekali. Kalau Bapak Ibu memahami atau tahu tentang dunia manajemen, ada yang namanya analisa Michael Porter, Five Forces Michael Porter, Value Chain Michael Porter, 7S McKinsey. Wah, banyak sekali, Bapak Ibu, banyak sekali. Tapi biasanya kalau saya ngajar tentang strategi, cukup 4 ini. Kalau analisa internal, saya biasanya pakai namanya value mapping. Ya, namanya value. Nanti Bayu bisa search di Google atau segala macam, kita nggak akan masuk detail, tapi kurang lebih inilah cara sebelum kita membuat strategi, kita analisa dulu situasi eksternal dan internal. Baru kita menyusun strategi. Nah, alat membuat strategi pun banyak. Biasanya yang paling populer namanya SWOT. Oh, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semua ini, betul nggak? Boleh nggak ada yang bisa menyebutkan SWOT itu S-nya apa? Boleh diklik atau boleh dicat? S-nya apa dari SWOT? Coba saya tunggu dulu. Ini apa cepet-cepet nih. Yang pertama kali langsung kayaknya jadi poin peserta terbaik nih. Strength. Strength ya. Oke. W-nya apa W-nya? W-nya apa? Bu dia cek nih ya, yang paling cepet siapa nih? W-nya weaknesses. Oke. Udah pernah tahu tuh ya. O-nya apa? O-nya apa? Pakai bahasa Indonesia juga boleh kalau sulit pakai bahasa Inggris. O-nya apa? Opportunity. T-nya apa? T-nya apa? T-nya apa? T-nya apa nih? Oh, ini opportunity paling hebat-hebat nih semua ya. T-nya apa? Threat. Oke, threat ya. Ancaman. Betul. Bapak Ibu, SWOT itu adalah salah satu alat membuat strategi. Sudah cukup lama. Tahu nggak di kapan diciptakan? Tahun 60-an. Sudah 60 tahun umurnya, tapi masih banyak perusahaan yang pakai. Bapak Ibu masih banyak yang tahu. Sebetulnya banyak alat membuat strategi, nggak cuma SWOT ya, tapi memang yang mudah, mudah dalam tanda petik, tapi populer itu namanya SWOT. Nah, disinilah sebetulnya strategi muncul. Baru setelah itu kita berikan baju namanya manajemen sistem. Ini yang saya sebut kategori strategic management. Ini saya sebut namanya kategori manajemen sistem. Ibu jangan khawatir, nanti materinya akan dibagikan. Mungkin Ibu Dia atau Ibu Yeni bisa di-share dulu ya materinya lewat chat Zoom. Tapi Bapak Ibu setelah dapat materinya tetap bisa fokus melihat ke depan ya. Karena ada beberapa yang saya tidak masukkan ke materi, tapi saya jelaskan secara verbal langsung. Nah, singkat cerita, contoh aja nih, Bapak Ibu, contoh aja. Misalnya BOD sudah meeting, melakukan semua ini, ya analisa situasi, internal, eksternal, membuat suatu singkat cerita. Ini contoh, ini ceritanya panjang ya. Kapan-kapan kalau mau kita bisa seminar lagi untuk lebih detail. Tapi singkat cerita aja, dihasilkanlah strategi seperti ini. Singkat cerita. Dan ini contohnya cuma 2 aja. Padahal kan bisa banyak strategi perusahaan itu ya. Misalnya, inilah hasilnya, inisiatif strategi perusahaan 2025. Nah, jadi ini adalah hasil dari SWOT yang ini nih. Setelah ceritanya dipersingkat, singkat cerita, inilah bayinya. Inilah bayi yang dilahirkan oleh para BOD untuk tahun 2025. Ini hasil dari SWOT. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah bayi ini lahir, kembali kan yang bikin strategi ini siapa? Yang bikin strategi ini kan BOD. Ya kan yang saya bikin strategi itu BOD. Masalahnya tim yang ada di bawah BOD tahu nggak strategi itu apa? Mereka bisa paham nggak? Mereka bisa ngerti nggak? Mereka bisa saling kerjasama nggak membantu BOD untuk strategi yang tadi membuka cabang, transformasi dunia digital? Siapa yang melakukan itu? Bagaimana caranya melakukan itu? Itu adalah ranahnya dari kategori yang kedua. Apa? Manajemen sistem.
Nah, sekarang Bapak Ibu bisa dapat gambaran besar dulu nih ya. Itulah ranahnya manajemen sistem. Jadi BOD sudah melahirkan anak bayi gitu. Sekarang bayinya harus dibungkus atau diberikan pakaian sebuah baju namanya manajemen sistem. Nah, sekarang mari kita masuk ke kategori yang kedua, manajemen sistem. Ayo, Bapak Ibu perhatikan. Manajemen sistem. Jadi ini baju ya. Ini anaknya sudah lahir nih. Sekarang kita memberikan baju. Bapak Ibu, sejauh yang saya tahu saat ini baju ini ada 4 yang populer. Ya, ada baju yang namanya KPI, ini yang paling lama, sekitar 80-an, 1980-an baru muncul. Ini baju yang pertama, masih banyak juga yang pakai sampai hari ini. Ini baju yang kedua, namanya balance scorecard. Ini pun banyak yang pakai juga sampai sekarang. Kalau ini 80-an, ini 1992 pertama kali lahir. Ya, populernya tahun 2000-an lah. Lalu baju yang ketiga namanya 4DX atau 5DX kalau di BWI. Ini tahun 2012-an. Nah, yang sedang-sedang naik daun saat ini, populernya di dunia itu 2018-an. Sebetulnya sudah cukup lama OKR ini ada, tapi baru populer, baru booming itu 2018-an. Namanya OKR. Ini yang akan kita bahas. Jadi Bapak Ibu perhatikan, OKR itu salah satu baju. OKR itu bukan alat strategic management, bukan. OKR itu salah satu alat manajemen sistem. Aduh, ini penting sekali, Bapak Ibu. Mungkin bisa dicatat nih. OKR itu salah satu alat manajemen sistem, bukan alat membuat strategi, bukan. Oke, saya sini dulu, yang man. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi silakan Bapak Ibu bisa chat, bisa tanya. Itu perbedaan antara strategic management dan manajemen sistem. Oke, sekarang baru saya akan masuk ke dalam baju yang namanya OKR. Tapi paling nggak Bapak Ibu sudah mendapatkan helikopter view. Oh, OKR itu ada di daerah sini toh. Dalam dunia strategi itu dia adanya di sini toh. Ya, paling nggak Bapak Ibu sudah tahu dulu. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk dunianya OKR. Sekarang kita akan masuk baju yang namanya OKR. Oke, siap ya? Bapak Ibu, kalau ditanya OKR itu singkatan dari apa? Oh, gampang banget. Oh, itu namanya objektif. Kan OKR ya, oh itu namanya objektif. Objektif itu apa sih Pak? Objektif itu adalah apa yang mau kita mau. Apa yang ingin kita capai. Kan kita harus punya keinginan ya, kita harus punya goal. Misalnya nih, saya contoh ya, Ibu sekedar contoh aja. Kalau saya ditanya, Pak Andi buat tahun 2025, apa sih objektifnya Pak Andi? Salah satu objektif saya buat tahun 2025 adalah menurunkan berat badan. Maaf, saya pakai contoh ini ya. Menurunkan berat badan. Itu objektif saya. Salah satunya. Ya, yang kedua mungkin menulis lagi artikel jurnal misalnya, itu objektif saya. Ya, jadi kalau objektif itu berupa deskripsi apa yang kita mau. Nah, KR-nya apa? KR-nya itu adalah kirisat. Apa itu kirisat? Ukuran. Ukuran apa? Ya, ukuran objektifnya. Jadi tadi kalau saya bilang, Pak Andi, apa objektifnya tahun 2025? Salah satunya menurunkan berat badan. Pasti pertanyaan Bapak Ibu berikutnya adalah, mau turun berapa kilo, Pak? Kan itu penting ya. Karena kalau kita cuma berhenti di objektif, saya tidak bilang ukurannya, wah itu bahaya. Saya cuma bilang, pokoknya saya mau menurunkan berat badan aja. Nanti di sepanjang 2025, Desember tahun 2025, tahun depan, kalau ditanya, Pak Anies sudah turun belum berat badannya? Sudah. Berapa berat turunnya? Cuma 0,1 gram. Ya Bapak Ibu kan bisa, ya 0,1 gram sih nggak turun Pak, itu mah nggak ada pengaruh apa-apa. Kata siapa? Tetap aja itu turun kan? Nah, itu bahayanya kalau kita nggak punya ukuran. Dan banyak loh perusahaan yang cuma memberikan deskripsi tapi nggak ada ukurannya. Saya harap Bapak Ibu tidak melakukan kesalahan itu ya. Saya ulangi ya. Banyak perusahaan yang cuma memberikan gambaran. Saya goalnya mau membuka cabang. Saya goalnya mau masuk ke pasar ini. Saya goalnya mau menurunkan berat badan. Saya goalnya pengen buat artikel jurnal. Udah. Tapi nggak ada ukurannya. Itu sangat berbahaya. Makanya OKR itu nggak, makanya namanya OKR, objektif dan kirisat. Bukan cuman O, bukan cuman objektif, tapi OKR. Nah itu kalau ditanya singkatannya seperti apa, ya singkatannya seperti ini. Nanti sebentar saya akan berikan contoh, Bapak Ibu jangan khawatir. Ya, tapi sebelum saya masuk ke contoh, saya ada satu poin yang sangat penting dulu. Nah, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tanya, OKR itu khususnya dalam membuat kirisat, itu timelinenya seperti apa, Pak? Jadi kalau kita membuat sebuah ukuran, kalau pakai KPI namanya indicator,
Kalau membuat indikator buat tahun 2025, tahun depan, itu dibuatnya apakah per 3 bulan, apakah per 6 bulan, ataukah per tahun. Nah, ini poin yang sangat penting. Saya akan jelaskan dulu poin ini, baru saya nanti akan masuk ke contohnya ya, Bapak Ibu ya. Sekali lagi, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan anytime ya, boleh angkat tangan, boleh chat juga. Nah, OKR itu kalau mau membuat ukuran KR, itu tetap dibuatnya per tahun. Tetap dibuatnya per tahun dulu. Setelah itu baru dipecah-pecah per 3 bulan. Nah, ini kelebihan OKR salah satunya dibandingkan dengan baju yang lain. Jadi OKR itu dibandingkan dengan baju yang lain, dia itu lebih ketat pengukurannya secara 3 bulanan. Ya, yang namanya quarter itu kan 3 bulanan ya, Januari sampai Maret, April sampai Mei dan lain sebagainya. Tapi awal-awal tetap harus dibuatnya secara 1 tahunan. Awal-awal tetap dibuatnya harus secara 1 tahunan. Nah, saya berikan contoh yang gampang. Misalnya saya itu orang sales. Ya, anggap aja saya sales manager gitu. Saya ditanya sama Bapak Ibu, Pak Andi, tahun depan OKR-nya apa nih? Oke, saya bilang begini. Baik, saya sebagai orang sales, salah satu OKR saya, berarti salah satu objektif saya, sebagai contoh ya, gampangnya nih, meningkatkan target penjualan. Ini contoh yang sederhana aja. Objektif saya buat tahun 2025 adalah meningkatkan target penjualan. Itu objektif saya. Kalau Bapak Ibu tanya, KR-nya apa? Ukurannya mau meningkatnya itu berapa, Pak? Meningkatnya berapa? Oke. KR-nya, saya supaya gampang ya, mencapai target 12M. Mencapai target 12M untuk tahun 2025. Jadi yang pertama kali saya buat, ukurannya itu untuk 1 tahun dulu. Annual. 1 tahun. Oke. Baru setelah itu saya bilang, target 12 miliar ini untuk target 1 tahun, sekarang saya akan pecah-pecah menjadi per 3 bulanan, per quarter. Saya gambarnya seperti ini. Ini Q1, Januari sampai Maret. Ini Q2, April sampai Mei, Q3, dan Q4. Nah, berarti kalau secara gampangnya nih, ya tentu bisa berbeda ya. Tapi secara gampangnya, ya udah 12 ini dibagi 4, berarti masing-masing 3. Secara gampang. Tapi kalau Bapak Ibu bilang, oh enggak Pak, kalau industri kami ini ada angka-angka yang musiman. Ya biasanya kalau tahun baru biasanya lebih rame, tapi nanti bulan Mei turun. Jadi bisa beda-beda angkanya Pak, nggak dipukul rata seperti ini. Boleh juga, nggak apa-apa. Misalnya nih, ya udah, misalkan di awal tahun baru tuh kami rame, tapi nanti pertengahan sepi. Ya udah, berarti 2. Di sini rame lagi Pak, di sini sepi lagi. Ya boleh juga. Intinya adalah jumlah dari setiap quarter ini harus 12, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Oke, tapi tetap ya, ukurannya harus dibuat 1 tahun dulu. Setelah itu baru dipecah-pecah per quarter atau dipecah-pecah per 3 bulanan. Nah, itu cara membuat objektifnya sama, tetap nggak berubah. Tetap meningkatkan target penjualan. Baik quarter 1, quarter 2, tetap. Cuman angkanya saja sekarang yang dipecah-pecah. Nah, itu salah satu prinsip yang penting kalau kita menggunakan baju yang namanya OKR. Ya, menggunakan baju yang namanya OKR. Itu dulu. Baik, sekarang saya akan berikan contoh. Bapak Ibu bisa tolong dibaca dulu. Ini ada sedikit skenario ya, karena kalau pakai contoh kasus harus ada skenarionya biar Bapak Ibu terbayang. Boleh dibaca dulu. Ini cuma satu slide aja kok, cuma yang ini aja. Boleh? Tolong dibaca dulu sebentar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada sebuah perusahaan namanya Trans Internasional, yaitu adalah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi lah gitu ya. Dia itu punya penyewaan mobil. Mobil itu mobilnya buat kita B2C, ya kayak mobil-mobil niaga penyewaan. Lalu dia juga punya penyewaan B2B kepada bisnis, yaitu alat berat dan truk ya untuk umpamanya perusahaan sawit, perusahaan batu bara, dia punya seperti ini. Nah, sekarang itu mereka sudah punya 4 cabang. Ya, punya 4 cabang nih di Pulau Jawa dan 2 cabang di Kalimantan. Pada akhir tahun 2024, akhir tahun 2024 seperti kita sekarang ini ya, sudah di akhir 2024, para BOD meeting. Mereka membuat strategi, kan biasanya para BOD meeting ya, membuat planning cycle gitu. Nah, mereka pengen tahun depan, tahun 2025, ingin membuka 3 cabang baru. Tapi jangan lagi di Jawa, jangan lagi di Kalimantan.
Dan paling enggak 3 cabang baru ini harus sudah ada bulan Mei. Nah, itu gambarannya ya, biar Ibu kebayang nih. Oke, Bapak Ibu, saya akan berikan gambaran dulu. Ini contoh struktur organisasi di perusahaan trans internasional. Contoh aja ini. Contohnya begini, contoh strukturnya. Saya pakai contoh struktur yang umum. Nah, tadi kalau Bapak Ibu perhatikan skenario-nya, ini yang lagi meeting itu para BOD. Sekali lagi, strategi harus pertama kali dibuat oleh BOD. Kan namanya juga direktur, membuat direction, membuat arah gitu ya. Nah, jadi ini si BOD-nya meeting. Nah, mereka membuat strategi, berarti strategic management. Kalau memakai cara saya yang tadi, anggap saja bayinya sudah lahir, yaitu yang ini. Contoh, kan ini contohnya seperti contoh yang tadi di atas ya. Berarti kalau gitu di level BOD, mereka punya strategi seperti ini. Contohnya 2 aja. Dan saya nanti akan masuk ke contoh yang pertama aja, membuka beberapa cabang baru. Jadi ini strategic management. Nah, sekarang setelah ini dicanangkan oleh BOD, siapa yang harus melakukan strategi ini? Ya bukan BOD saja, semua orang yang ada dalam perusahaan itu. Betul nggak? Nah, jadi kalau setelah ini terjadi, maka kalau di ini kan BOD-nya ada 3 ya. Ini adalah presiden direkturnya, ini adalah BOD yang menangani operasional dan HR, ini adalah BOD yang menangani keuangan dan IT. Kita misalkan BOD-nya cuma 3. Saya tahu di setiap perusahaan bisa lebih banyak BOD-nya. Nah, tentu di kalangan BOD ini pun ditetapkan kan siapa BOD yang bertanggung jawab kepada strategi nomor pertama ini, membuka beberapa cabang. Kan harus ada yang bertanggung jawab, PIC gitu ya. Siapa nih orangnya? Karena kalau enggak nggak ada yang ngelakuin. Anggap saja PIC-nya itu adalah BOD, HR, dan operasional. Karena namanya juga direktur operasional kan. Nah, jadi setelah direktur operasional mendapatkan PR nomor 1, maka siapa yang melakukan strategi ini? Ya tentu bukan direktur operasionalnya. Dia kan punya anak buah. Anak buahnya kan ada 3. Ada operation, ada HR, dan ada marketing dan sales. Saya sengaja ceritakan dulu nih, biar Bapak Ibu ngerti apa namanya flow-nya seperti apa. Nah, contoh saya ini Bapak Ibu, contoh saya ini saya akan fokus kepada GM yang namanya operasional, yang ini. Tentu direktur operasional dan HR karena dia dapat PR di level direktur itu membuka beberapa cabang, tentu kan dia mesti alihkan kepada anak buahnya. Ya kan ini kan PIC-nya si ini ya, si Pak Wahyu lah, kita anggap ini namanya Pak Wahyu nih. Nah, Pak Wahyu kan punya 3 anak buah kan, para GM nih. Nah, tentu setelah Pak Wahyu ditentukan di levelnya para BOD bahwa dia itu bertanggung jawab untuk membuka beberapa cabang baru, maka Pak Wahyu pun akan menyuruh anak buahnya. Misalkan yang disuruh oleh Pak Wahyu itu adalah GM operasional. Karena yang membuka cabang itu paling relevan namanya GM operasional. Betul ya? Nah, sekarang contoh saya itu akan berfokus kepada GM operasional. Kita anggap saja namanya, supaya gampang, GM operasionalnya namanya Pak Budi. Maaf kalau ada yang nama sama ya. Kita anggap ini namanya Pak Budi. Direkturnya itu namanya Pak Wahyu. Nah, pakai nama-nama mungkin lebih gampang. Pak Budi ini punya 3 anak buah, yaitu KW1, KW2, KW3, yang levelnya adalah manajer. Ya, KW itu apa? Koordinator wilayah. Misalkan ini koordinator wilayah Indonesia Barat, ini koordinator Indonesia Tengah, ini koordinator Indonesia Timur, misalnya begitu. Jadi si Budi ini punya 3 anak buah, KW1, KW2, dan KW3. Sampai sini, oke ya, jelas ya. Jadi yang membuat strategi tadi para BOD, lalu BOD menunjuk untuk strategi membuka cabang itu, BOD yang bertanggung jawab adalah Pak Wahyu sebagai Direktur Operasional dan HR. Pak Wahyu tentu tidak melakukannya sendirian, dia harus meminta anak buahnya, dan di bawah anak buahnya itu ada GM Operasional, ada GM HR, dan ada GM Marketing dan Sales. Untuk membuka cabang baru tentu yang paling relevan adalah GM Operasional, yaitu Pak Budi. Nah, sekarang singkat cerita, sekarang Pak Budi mengumpulkan 3 anak buahnya, KW1, KW2, KW3. Lalu Pak Budi ingin membuat yang namanya OKR. Ingin membuat yang namanya OKR. Nah, oke. Sudah siap? Kita masuk ya. Bagaimana Pak Budi membuat OKR. Tapi sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sejauh ini? Saya kasihkan ngomong nanti Bapak Ibu ini lagi. Saya kalau udah ngomong kan suka bisa lupa waktu. Ada yang mau ditanyakan dulu sejauh ini sebelum kita masuk ke OKR-nya? Ada? Belum? Belum. Oke. Kalau belum, saya lanjut ya. Tadi sekarang ceritanya anaknya sudah lahir. Sekarang
ada salah satu bagian di perusahaan itu namanya Pak Budi, ya, yang ingin menggunakan baju supaya dia bisa menurunkan kepada anak buahnya. Baik, sekarang Pak Budi membuat OKR. Saya tampilkan dulu dalam bentuk yang simple. Ini bukan template OKR-nya ya. Ini bukan template OKR bukan, tapi ini dalam bentuk note dulu supaya gampang. Ini adalah OKR-nya Pak Budi. Lihat, Bapak Ibu mesti perhatikan judulnya. Operational Division. Tadi kalau kita lihat ke strukturnya, Operational Division itu adalah di sini kan? Nah, di sini ya. Ini kan wilayahnya Pak Budi nih, yaitu operasional. Di mana dia punya 3 anak buahnya ya. Oke, sip. Nah, ini adalah dalam bentuk note dulu. Template OKR nanti sebentar saya sharingkan. Ini adalah contoh OKR Pak Budi, Operational Division. Q1, perhatikan ini. Q1 2025. Objektifnya apa? Membuka cabang baru di luar Jawa dan Kalimantan. Itu objektifnya, goalnya. Key resultnya apa? Sebagai contoh ada 3, yaitu membuka 2 cabang di Sulawesi. Oh, jadi di luar Jawa dan Kalimantan itu mereka sudah menentukan, yaitu di Sulawesi. Ya kan, di luar Jawa dan Kalimantan kan bisa Sumatera, bisa juga di Bali, bisa juga di mungkin Papua gitu ya. Tapi mereka ternyata pengennya di Sulawesi. Lalu setelah itu KR yang kedua mempersiapkan 2 karyawan lama. Kenapa? Karena perlu ada kepala cabang. Ya kan, kan kepala cabangnya untuk 2 cabang. Berarti 2 karyawan lama untuk menjadi kepala cabang. Jadi mereka tidak mencari dari luar, mereka mencarinya dari dalam. Lalu harus merekrut 60 karyawan baru. Nah, Bapak Ibu, ini adalah OKR-nya Pak Budi. OKR-nya Pak Budi untuk Q1. Pertanyaan saya yang bisa jawab akan diberikan poin oleh Ibu Dia. Pertanyaan saya, tadi kalau Bapak Ibu ingat, BOD waktu meeting, ya BOD waktu meeting, mereka bilang strategi buat tahun 2025 salah satunya adalah mereka ingin membuat 3 cabang baru. Ya, 3 cabang baru di 2025. Tapi kenapa OKR-nya Pak Budi di sini, kalau kita lihat KR nomor 1, dia hanya membuka 2 cabang saja. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Boleh chat? Boleh ngomong langsung? Coba saya, ini kan kalau BOD tadi bilangnya begini kan? Waktu meeting tuh. BOD berketetapan membuka 3 cabang baru di luar Jawa dan Kalimantan di tahun 2025. 3 cabang. Mereka pengen 3 cabang. Tapi kalau dilihat di si OKR si Pak Budi, dia hanya membuka 2 cabang. Ada yang bisa jawab? Nah, betul banget. Ini siapa nih? Eh, Budia, ini nih. BPR Gangga. Pak Nyoman, saya nggak kelihatan nih Pak ya. Nyoman. Iya, Pak Pak Nyoman, Nyoman Pak. ya. Pak Nyoman dari BPR Gangga nih. Bisa dicatat ya Ibu Dia ya. Beliau yang pertama kali nih. Tapi yang lain pun benar nih. Ada Ibu Wulan, ada Ibu Yuli, dan lain sebagainya ya. Very good. Mantap. Nah, betul. Kenapa dia hanya 2? Karena ini baru Q1. Ini loh. Ini kan baru kuartal 1. Tahun 2025 kan nggak cuma kuartal 1 kan? Kalau dan lagi kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau saya balik ke tadi skenarionya, saya maaf mundur sebentar ya. Dikatakan BOD pengennya 3 cabang itu selesai di bulan Mei. Mei itu bukan kuartal 1, Mei itu kuartal 2. Kan kuartal 2 itu dari April, Mei, dan bulan Juni. Oke, terima kasih Pak Nyoman, luar biasa. Oke, saya balik dulu ke sini ya. Nah, Bapak Ibu, dalam bentuk yang sederhana, sebetulnya inilah yang namanya OKR. Ada objektif dan ada key result. Sebelum saya lanjut, saya punya beberapa catatan dulu di sini. Perhatikan, Bapak Ibu perhatikan. Mungkin bisa dicatat ya, ini nggak ada di materinya soalnya, nggak ada nih. Tapi saya perlu membuat catatan di sini. Perhatikan. Yang pertama, catatan yang pertama. Objektif tidak boleh ada angkanya. Itu catatan yang pertama. Objektif tidak boleh ada angkanya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, objektif saya itu tidak ada angkanya. Membuka cabang baru di Luar Jawa dan Kalimantan. Ya, objektif tidak boleh ada angkanya. Catatan yang kedua, key result harus ada angkanya. Lihat, membuka 2 cabang, mempersiapkan 2 karyawan, merekrut 60. Jadi yang namanya KR itu harus ada angkanya. Objektif tidak boleh ada angkanya. Itu quote unquote hukumnya. Rumusnya begitu. Pak, bagaimana kalau saya mau membuat KR ya, bukan objektif nih, bukan. Tapi kalau saya harus membuat KR, tapi itu susah Pak kalau buat dikuantifikasikan. Susah kalau harus diangka-angkakan Pak. Boleh nggak KR-nya nggak usah pakai angka karena itu sulit Pak diangkakan. Tidak boleh, harus dibuat ada angkanya.
Tidak boleh. Tapi susah, Pak. Bapak Ibu, saya tahu ada beberapa item yang sulit diangkakan. Saya tahu, misalnya, saya harus membuat angka untuk mengukur kejujuran, Pak Andi. Bagaimana caranya mengukur kejujuran, Pak? Ya, saya tahu susah memang. Sulit memang. Tapi percaya sama saya, selalu bisa diangkakan. Selalu. Bapak Ibu perlu berpikir lebih dalam. Bapak Ibu perlu berusaha lebih jauh. Semua bisa diangkakan. Semua bisa diangkakan. Jadi ya, KR harus ada angkanya. Nah, lalu kalau Bapak Ibu juga tanya sama saya, oke, Pak, kalau saya sebagai kepala departemen, Pak, kalau saya punya anak dua nih, saya bisa membuat OKR itu berapa banyak ya, Pak ya? Kan kalau contohnya Pak Budi ini kan salah satu contoh dari Pak Budi ya. Pak Budi ini contohnya punya satu objektif, sorry, punya satu objektif, di mana satu objektif ini punya 3 KR. Ya kan, ini satu O, 3 KR. Ya kan, ini kan contohnya Pak Budi nih. Nah, ini saya sebut namanya satu OKR-nya Pak Budi. Satu OKR-nya Pak Budi. Nah, pertanyaannya saya sebagai kepala departemen, Pak, boleh membuat OKR itu berapa banyak? Ada nggak sih rumusnya? Jangan-jangan saya nanti buatnya 8 OKR, mungkin kebanyakan. Atau saya membuatnya cuma 2 OKR, terlalu sedikit. Ada nggak, Pak, best practice-nya? Sebetulnya berapa sih yang paling ideal waktu saya membuat OKR supaya saya nanti tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit? Oke, Bapak Ibu, memang OKR ini, Pak, Bu, kalau Bapak Ibu baca berbagai buku juga bisa berbeda-beda memang. Buku ini bilangnya cukup 2, buku ini bilangnya cukup 5, dan lain sebagainya. Tapi setelah saya baca dari berbagai referensi ya, yang paling banyak mengatakan benchmarkingnya nih secara dunia, objektif itu lebih baik jumlahnya di antara 3 sampai 5. Jadi jumlah objektifnya 3 sampai 5. Minimal 3, maksimal 5. Ini dari berbagai referensi bisa berbeda-beda, tapi yang paling banyak referensinya menyebutkan seperti ini. Dan setiap objektif KR-nya itu juga sama, antara 3 sampai 5. Saya ulangi ya. Objektif itu jumlahnya 3 sampai 5, di mana masing-masing objektif, kalau contoh Pak Budi kan objektifnya juga 3 ya. Jumlahnya itu 3 sampai 5. Ini namanya benchmark. Benchmark. Tapi kalau saya pribadi, saya nih, kalau saya boleh memberikan saran ya, apalagi kalau Bapak Ibu masih baru membuat OKR ini, saran saya nih, jangan terlalu banyak-banyak dulu. Kalau saya menyarankan, kalau baru-baru ini, objektifnya itu antara 2 sampai 3, ya 2 sampai 3. Masing-masing objektif itu KR-nya 2 sampai 3. Kalau ini saran dari saya, ya saran tuh boleh diikutin, boleh enggak, ya terserah Bapak Ibu. Tapi memang kalau di dunia best practice-nya itu 3 sampai 5, 3 sampai 5. Kalau saya 2 sampai 3, 2 sampai 3. Saran dari saya begitu. Oke, baik. Sekarang mari kita lihat ini hanya salah satu contoh dari Pak Budi. OKR-nya itu adalah membuka cabang baru di luar Jawa dan Kalimantan dan kirisannya seperti ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, tapi OKR itu nggak cuma O dan KR saja. Dia harus punya yang namanya inisiatif. Karena kalau saya tadi ya, saya bilang objektif saya itu menurunkan berat badan. KR-nya apa, Pak? KR-nya itu adalah supaya gampang 12 kilo setahun. Buat tahun 2025 itu saya pengen turunnya 12 kilo alias 1 kilo setiap bulannya. Pasti pertanyaan Bapak Ibu selanjutnya adalah bagaimana caranya, Pak? Ya kan? Apa yang Pak Andi akan buat supaya bisa turun 12 kilo? Apakah mau ke gym seminggu 3 kali? Atau mau berenang? Atau mau lari? Atau mau naik sepeda? Atau apa? Itu kan bagaimana caranya. Nah, bagaimana caranya itu atau how to itu namanya inisiatif. Namanya adalah inisiatif. Jadi, sekarang saya perkenalkan kepada Bapak Ibu ya, ini adalah template OKR, tapi ini masih sementara. Saya nanti sebentar, sebelum kita selesai, saya punya template yang full, yang utuh. Tapi ini template sementara dulu, nggak apa-apa. Kita step by step dibukakan template-nya ya. Template sementara OKR ini seperti ini. Ada objektif, ada key result, ada inisiatif, ada PIC, dan ada due date. Ini tuh due date. Bukan start date ya. Kalau start date kan tanggal mulai. Kalau ini kan tanggal selesai, due date. Jadi ada objektif, ada key result, ada inisiatif, ada PIC, dan ada yang namanya due date. Oke, coba mari kita kembali ke contohnya Budi dan kita akan isi template ini ya. Tadi saya bilang, saya sedang menggunakan contoh dalam struktur organisasi yang seperti
Pak Andi, suaranya hilang ke mute. Iya, tadi ternyata ke mute, sorry. Terima kasih, Di. Nah, saya balik lagi, sorry, tadi ke mute. Saya pakai dulu kembali mengingatkan strukturnya seperti ini ya. Jadi, kita sedang bicara salah satu GM yang namanya Pak Budi. Dan dia ada di sini. Pak Budi ya. Dia punya 3 anak buah. Ingetin ya, KW1, KW2, KW3. Baik. Dan tadi kalau dalam bentuk note, OKR-nya bentuknya seperti ini. Objektifnya membuka cabang baru di luar Jawa dan Kalimantan, dan dia punya 3 KR. Oke, 3 KR. Bapak Ibu, sebagai contoh, saya hanya akan mengambil KR yang nomor pertama saja. Membuka 2 cabang di Sulawesi. Sebagai contoh. Ya, karena kalau saya ini berikan contoh juga, ini berikan contoh inisiatifnya nanti kepanjangan. Tapi intinya prinsipnya sama aja kok, harus ada inisiatif. Jadi saya akan memberikan contoh hanya untuk KR nomor pertama saja. Membuka 2 cabang di Sulawesi. Oke, itu ya. Ibu ke gambar lagi nih, saya sudah refresh nih. Sekarang mari saya masukkan ke dalam template yang seperti ini. Kolom objektif ya diisikan dengan objektifnya. Tadi objektif Budi apa? Objektif Budi itu membuka cabang baru di luar Jawa dan Kalimantan. Ya udah, membuka cabang baru di luar Jawa dan Kalimantan. Lalu KR yang saya akan ambil sebagai contoh itu membuka 2 cabang di Sulawesi. Ya udah, saya masukkan ke kolom ini kan, membuka 2 cabang di Sulawesi. Oke, simple, nggak sulit, clear. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya Budi dengan tim bisa membuka 2 cabang di Sulawesi? Bagaimana caranya? Itulah inisiatif. Contoh, misalnya, inisiatif yang pertama itu begini. Membuat visibility study untuk 2 calon cabang baru di Sulawesi. Jadi harus dibuat visibility study-nya ya. Mana daerah yang pas, mana kota yang pas, daerah mana yang cocok, bagaimana kondisi masyarakat di sana, oke apa enggak ya, apakah di sana ada, misalnya kalau konteksnya internasional kan dia menyewakan alat berat ya, banyak enggak perusahaan sawit, banyakkah perusahaan batu bara, itu harus dibuat visibility study-nya, visibility study-nya. Siapa PIC-nya? Budi dan Korwil 2. Anggaplah Korwil 2 ini mungkin yang menangani Indonesia Tengah. Nah, Sulawesi termasuk Indonesia Tengah, misalkan begitu. Tentu sebetulnya yang mengerjakan Korwil 2 ya, kalau Budi kan cuma approve. Nah, due date-nya kapan? Januari minggu kedua. Bapak Ibu perhatikan, due date saran saya adalah maksimal itu pakai week seperti ini. Week 1, week 2. Seperti jangan, due date itu jangan Januari. Februari itu terlalu global, Ibu, terlalu gede. Jadi mainannya itu satuannya jangan bulan, jangan bulan. Ya palingnya minggu. Kalau Bapak Ibu sanggup sampai per tanggal boleh. Misalkan due date-nya tanggal 15 Januari, itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Tapi minimal week 1. Kalau week 1 kan bisa ya bisa tanggal 12, bisa tanggal 13, tanggal 14, pokoknya week 1 kan. Itu maksimal seperti itu. Jangan jangan bilang Januari. Januari itu terlalu 1 sampai 31 terlalu terlalu longgar, terlalu range-nya terlalu lebar gitu ya. Kalau bisa sampai tajam di tanggal lebih baik. Ya. Contoh yang apa lagi? Yang lainnya ya misalkan ini survei tempat 2 calon cabang baru. Siapa Korwil 2 Januari minggu keempat. Lalu approval BOD untuk 2 calon cabang baru. Siapa Pak Budi tentu saja yang harus membawa ke BOD. Meskipun yang mengerjakan sebetulnya mungkin tim di bawahnya si KW2 ini, tapi yang membawa ke BOD kan lebih baik si Pak Budi. Lalu setelah itu yang terakhir, yang keempat itu adalah setup 2 calon cabang baru agar dapat beroperasi. Artinya kan kalau sudah tentukan nih kota apa, jalan mana, tempatnya apa, apakah ruko, apakah bangun sendiri, ya harus di setup kan. Eh, Chat-chatnya mesti disamain, nuansanya mesti disamain, sistemnya mesti disamain dan segala macam. Nah, Bapak Ibu, ini contoh dulu. Ini contoh template OKR yang sementara, tapi kurang lebih mengisinya seperti ini. Jadi kita dalam membuat strategi, membuat planning buat tahun 2025, kita perlu membuatnya sampai sedetail ini. Ada goalnya apa, ada ukurannya apa, dan ada inisiatifnya apa. Bapak Ibu, ini Anda bisa pakai buat departemen Bapak Ibu. Bisa pakai untuk bagian Bapak Ibu. Ini namanya sebetulnya sederhananya adalah namanya ini kita membuat goal setting. Ya goal setting itu kan istilah sederhana. Istilah kerennya ya kita membuat strategi. Sama aja kan, membuat strategi bahasa yang globalnya, yang kerennya, yang jargonnya. Ya sederhananya kita membuat goal setting, kita membuat perencanaan, kita membuat planning buat tahun yang akan datang. Simple, tidak sulit. Oke, saya stop dulu di sini. Ya, nanti ada satu lagi bagian kecil dari OKR, baru nanti saya akan tampilkan yang secara full. Tapi itulah OKR, objektif, kirisat, inisiatif, pakai PIC, pakai due date. Oke, sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan.
Monggo. Gimana, Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Bu Dia udah siap-siap dengan alat tulisnya, siap-siap mencatat siapa yang nanya nih, karena akan dapat poin. Sejauh ini, Bapak Ibu gimana? Cukup jelas? Ada yang masih belum jelas? Mau dikonfirmasi ulang? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Wah, bisa cepat dong nih selesainya nih. Nggak ada pertanyaan begini. Aman? Pak Agus, apa yang harus dilakukan jika inisiatif tidak tercapai? Nah itu, Pak, itu nanti pembahasannya oleh Pak Ari ya. Jadwalnya saya lupa 2 minggu kemudian atau 3 minggu itu namanya nanti memastikan eksekusi dari OKR-nya bisa berjalan dengan baik. Eksekusi itu sebetulnya adalah memastikan inisiatifnya harus tercapai. Lalu bagaimana kalau inisiatifnya tidak tercapai? Nah itu nanti dibahas oleh Pak Ari ya. Bocorannya begini sebetulnya Pak. Bocorannya begini. Yang namanya OKR itu yang bagus dari OKR salah satunya itu adalah review, proses review, monitoringnya sangat ketat, Pak. Ya, monitoringnya sangat ketat. Bahkan referensinya itu 1 minggu. Sayang saya tidak diberikan, maksudnya bagian saya ini hanya membuat strateginya aja. Eksekusinya nanti bagian yang lain, ada Pak Ari nanti ya. Tapi kalau saya boleh kasih bocoran, nanti eksekusi itu adalah proses monitoring. Dimonitor setiap minggu supaya inisiatifnya bisa tercapai. Kalau 1 minggu tidak tercapai atau progresnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, nah itu. Kalau bahasa saya harus ada problem solvingnya. Apa masalahnya, apa solusinya. Gitu. Jadi dijagainnya itu nanti di sana Pak, di eksekusi. Kurang lebih begitu Pak Agus. Kalau saya memberikan bocoran sedikit gambaran secara singkat, nanti akan dibahas di seminar mastermind yang akan datang oleh Pak Ari. Oke, tapi terima kasih ya Pak Agus buat pertanyaannya, saya apresiasi. Oke, Pak Surya. Idealnya apakah dalam perjalanan eksekusinya OKR? Nah, ini juga sama ya. Ini juga nanti Pak Surya akan dijawab oleh mastermind yang akan datang dalam proses eksekusi. Ini Bapak Ibu sudah membahasnya tentang eksekusi OKR dapat diijas. Boleh Pak. Maksudnya nanti Pak Ari akan lebih detail ya. Tapi kalau saya boleh menjawab, sangat boleh Pak. Jadi pada saat kita ngomong review, itu kita bisa lihat KR-nya dan objektifnya. Tapi memang ada aturannya. Tidak boleh setiap nanti mekanisme reviewnya itu setiap minggu. Ya seminggu sekali itu harus ada review. Jangan sampai setiap minggu objektifnya diubah. KR-nya diubah, jangan. Paling maksimal itu inisiatif yang bisa diubah. Maksimal itu pun jangan gampang-gampang mengubah inisiatif. Setiap minggu. Tapi kan kita nanti punya meeting 3 bulanan. Itu namanya meeting besar. Di akhir dari Q1 nanti kita meeting besar. Nah, di meeting besar itulah pertanyaan Pak Surya ini kita tanyakan. Apakah objektifnya harus diganti apa enggak? Apakah objektif ini lanjut nggak ke Q2? Kalau lanjut, apakah KR-nya sama? Atau KR-nya mesti diubah? Itu semua pertanyaan strategik yang akan dibahas di akhir kuarter tertentu. Kalau dalam hal ini adalah kuarter 1. Gitu ya. Tapi kalau yang setiap minggu yang dibahas itu adalah inisiatifnya. Oh, sebentar sebelum masuk ke Pak Agus Dwi ya. Saya tadi lupa memberikan catatan ini. Bapak perhatikan. Tadi saya bilang ya, kalau yang namanya objektif itu, objektif nih, saya coret dulu sebentar. Yang namanya objektif itu tidak boleh ada angkanya, ya kan? Tidak boleh ada angkanya. Kiri saat harus ada angkanya, ya kan? Objektif eh, jumlahnya 3 sampai 5 secara benchmark. Setiap objektif jumlahnya 3 sampai 5 KR. Oke. Nah, ini yang saya tadi lupa. Inisiatif boleh ada angka, boleh tidak ada angka. Saya ulangi, inisiatif boleh ada angka, boleh tidak ada angka. Jumlah inisiatif berapa banyak, Pak? Tidak ada aturannya. Boleh banyak, boleh sedikit. Prinsipnya adalah lebih detail, lebih baik. Ya, tidak ada jumlah tertentu untuk inisiatif, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6, boleh 7, silakan. Tapi prinsipnya adalah semakin detail, semakin baik. Oke, itu tadi saya kelupaan kasih note. Saya balik dulu ke pertanyaannya Pak Agus tadi ya. Apakah divisi Ops hanya membuat OKR? Oh tidak, kalau untuk Q1 buat OKR-nya di Q1 saja Pak. Tapi ingat ya, dia kan sudah punya objektif yang tadi dibuat per tahun, yang seperti contoh saya ini. Jadi di akhir tahun itu
Bapak Ibu, di akhir tahun itu kita membuat OKR-nya full buat tahun 2025. Full. Ya tadi jumlahnya 3 sampai 5, 3 sampai 4. Gitu kan? Full. Tapi kan memang ada KR-KR tertentu yang misalnya Bapak Ibu bilang, untuk objektif ini, dengan KR yang ini mulainya baru Q2 misalkan. Startnya baru mulai Q2. Ya pada saat kita membuat OKR Q1 ya tentu nggak usah dimasukin yang ini. Paham ya? Tapi kalau Bapak Ibu punya OKR nih, kayak ini kan yang Pak Budi ini kan BOD pengennya kan bulan Mei selesai ya. Kan 3 cabang itu harusnya bulan Mei selesai. Artinya di Q2 harus selesai. Nanti waktu Pak Budi buat OKR di Q3, yang namanya objektif membuka cabang baru sudah tidak ada. Karena harapannya di bulan Mei sudah selesai. Kurang lebih gitu, Pak Agus ya. Jadi silakan membuat OKR sesuai dengan rencana kita setahunnya apa, lalu disesuaikan. OKR itu adanya di Q berapa, gitu. Tapi intinya memang setiap OKR itu, setiap divisi Pak Budi itu harus membuat OKR di setiap Q-nya. Nggak boleh ada Q yang nggak ada OKR, nggak boleh dong. Berarti kalau gitu dalam tanda petik di bulan itu atau di Q itu dia nganggur dong. Nggak ada OKR-nya soalnya. Oke. Lalu dari saya nggak bisa Pak Nyoman ya. Inisiatif perlu. Nah itu betul tadi Pak baru saya sebutkan. Inisiatif itu semakin detail semakin baik. Ya, tidak ada aturan berapa jumlahnya, tidak ada aturan boleh ada angka atau tidak ada angka, tapi semakin detail semakin baik. Nah ini baru saya tadi jelaskan Pak Gangga, Pak Gangga lagi, Pak Nyoman sorry. Ada lagi Bapak Ibu sebelum saya lanjut sedikit lagi. Baik, kalau belum ada saya lanjut ya. Oke. Ternyata Bapak Ibu, setelah kita membuat OKR seperti ini, masih ada satu lagi yang perlu kita perhatikan. Karena kalau saya bilang, Bapak Ibu, OKR itu yang seperti ini. Nah, sebetulnya kalau saya bilang OKR itu membuatnya seperti ini, stop sampai di sini. Maka sebetulnya saya sedang menyimpan satu bom waktu. Satu bom waktu. Yang akan meledak nanti pada saat kita yang namanya penilaian kinerja atau performance appraisal. Akan meledak di sana. Kalau saya cuma stop sampai di sini. Kenapa? Karena begini, coba saya mau tanya Bapak Ibu ya. Saya back dulu sebentar. Nah, saya coba ambil contoh yang ini, Bapak Ibu. Nomor 3 ini ya. Nomor 3 ini kan KR saya adalah harus merekrut 60 karyawan baru. 60 di Q1. Artinya sampai bulan Maret saya harus bisa merekrut 60 karyawan baru. Oke, paham ya? Baik, saya tanya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu atasan saya. Lalu ternyata di minggu keempat bulan Maret alias di akhir Q1, saya hanya bisa merekrut 45 karyawan saja. 45 karyawan, targetnya 60. Saya hanya bisa mencapai 45 karyawan saja. Menurut Bapak Ibu, kinerja saya bagus, sedang, atau jelek? Target saya 60. Saya hanya mencapai 45. Menurut Bapak Ibu, waktu kita penilaian kinerja nih, Andi, kamu hanya mencapai 45 saja yang di target kamu 60, tapi kamu mencapainya 45. Berarti kamu saya berikan nilai baik, sedang, atau jelek? Sedang. Aduh, makasih banyak loh. Bu Dinda, seorang pemimpin yang baik sekali. Terima kasih, Pak. Mantap. Ada lagi yang memberikan nilai? Medium. Wah, ini memang orang Indonesia nggak enak hati kali ya. Ya, sedang aja deh, sedang aja. Ada yang kasih nilai saya jelek? Bayangkan, Bapak Ibu, targetnya 60 loh. Saya tadi targetnya berapa? Iya, 60 kan? Saya hanya mencapai 45. 60 kan targetnya kan? Saya cuma mencapai 65. Saya dikatakan sedang ya? Aduh, memang teman-teman BPR ini baik-baik memang. Luar biasa. Cukup. Oke, ya sudah kalau cukup. Kurang. Nah, ini nih Bu Yuli. Makasih loh ya. Kurang karena kemungkinan opsi kalau Ibu Yuli sebagai pemimpin saya bilang kurang itu istilahnya jelek lah ya. Kita bahasanya lebih bahasa yang lebih straightforward aja. Jelek gitu kan nggak eh, bagus, sedang atau jelek. Ibu Yuli tega banget Ibu Yuli memberikan nilai saya jelek, Bu. Saya tahu Bu Yuli, saya tidak mencapai 60. Memang saya akui saya tidak mencapai 60, Bu. Tapi Ibu tahu nggak, supaya saya bisa mencapai 45 itu, Bu, saya kerja mati-matian, Bu. Hampir setiap hari saya lembur. Saya sering keluar kota, Bu. Anak saya yang kecil waktu saya pulang, dia panggil saya Om, bukan Papa. Masa saya coba diberikan nilai kurang, Bu? Ibu tega. Oh, ini agak lebay aja ya, Bu Yulia. Cuma maksud saya begini,
Nah, ini loh. Jadi kita bisa debatable loh. Saya bisa ngomong sama Ibu Yuli, masa dibilang kurang, Bu? Paling nggak sedang lah. Syukur-syukur kalau bisa bagus. Oh, nggak bisa dong, Pak Andi. Nggak mungkin. Kalau bagus, nggak mungkin, Pak. Targetnya 60, Bapak cuma mencapai 65. Mana bisa saya bilang bagus. Ya, tapi kalau nggak bagus, sedang lah, Bu. Oh, nggak bisa juga sih, Pak. Kalau buat saya itu jelek. Lah, gimana sih, Bu? Buat saya 45 mending lah. Masa jelek, Bu? Sedang lah, Bu. Sedang. Wah, kita bisa bisa ribut ya. Kita bisa diskusinya cukup cukup alat. Apalagi ini kan kita ngomongin penilaian kinerja loh. Yang mungkin nanti ada hubungannya dengan bonus, ada hubungannya dengan career plan dan segala macam. Nah, itu loh. Makanya kalau kalau saya berhenti sampai di sini, ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Makanya dilengkapi dengan satu lagi yang lain, namanya apa? Scoring. Sorry, ini cepat. Kapan dikatakan bagus, kapan dikatakan sedang, kapan dikatakan merah. Merah, kuning, hijau, scoring. Supaya kita bisa tahu, ya ini kan, kapan dikatakan bagus, kapan dikatakan sedang, kapan dikatakan jelek. Apa yang di scoring? Yang di scoring adalah KR-nya, yang ini, Bapak. Ini nih. Ini yang kita scoring. Karena yang ada angka-angkanya itu KR, ya kan? Yang ada angkanya itu KR. Oke, bagaimana caranya? Nih, mari kita sekarang masukin ya. Template-nya seperti apa? Template-nya seperti ini. Ini template-nya. Template scoring. Contoh, KR yang pertama, membuka 2 cabang di Sulawesi. Ya sudah, kita masukin. Kalau saya atau kalau kami di BWI biasanya pakai range-nya itu 3 saja. Atau kriterianya 3 saja. Jelek, sedang, dan bagus. Kalau Bapak Ibu mau di tempat Bapak Ibu membuatnya menjadi ada 5, sangat jelek, jelek, sedang, bagus, sangat bagus ya, range-nya ada 5 seperti saya pernah ngajar di JNE, ya mereka memakai range-nya itu ada 5. Silakan, boleh. Tapi kalau kami biasanya cukup 3 ini aja, ya kapan dikatakan jelek, sedang, ataupun bagus. Jadi pada saat KR yang nomor 1 membuka 2 cabang di Sulawesi, ya bagusnya kapan? Ya 2. Sedangnya apa? 1. Jeleknya apa? 0. Gitu. Kalau yang nomor 2, mempersiapkan 2 karyawan. Kapan dikatakan baik, kapan dikatakan sedang, kapan dikatakan jelek. Merekrut 60. Nah, ini kan cukup besar ya. Kapan dikatakan bagus? Kalau lebih besar daripada 55, itu baru bagus. Kalau lebih kecil dari 55 sampai 25 itu sedang. Di bawah 25 itu jelek. Nah, ini kita harus sepakati di awal. Yang namanya adalah scoring. Nah, udah. Jadi OKR itu kita perlu bikin objektif, kita perlu bikin inisiatif, kita perlu bikin siapa PIC-nya, siapa pelaksananya, lalu kapan batas akhirnya, dan terakhir nanti scoring. Saya sebentar nanti akan punya template OKR yang secara full ya. Ini kita masih masih yang belum full, meskipun sudah 90% tapi masih belum full. Ada satu bagian kecil yang saya belum tampilkan, yang sebentar saya akan bahas. Oke, masalah scoring, bagaimana? Ada pertanyaan masalah scoring? Ini penting. Kalau nggak ada scoringnya, ya nggak apa-apa juga. Tapi Bapak Ibu sedang menyimpan bom waktu nanti yang akan debat panasnya itu nanti ya di akhir-akhir nanti pada saat kita ngomongin kinerjanya bagaimana itu. Oke, scoring gimana scoring? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, belum ya? Kalau belum, saya lanjut lagi sedikit. Ya mungkin 3:30 kita bisa selesai kalau begitu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berhenti sampai di sini juga, sorry saya belum share screen-nya. Bapak Ibu, salah satu bahaya, ya salah satu dalam tanda petik bahaya memakai manajemen sistem, memakai baju, apapun itu ya, bukan cuma OKR nih. Kalau Bapak Ibu pakai KPI kah, Bapak Ibu pakai balance scorecard kah, pakai 4DX kah, ada bahayanya. Bahayanya apa? Bahayanya adalah seringkali bisa membuat setiap departemen atau divisi itu hanya memikirkan OKR bagiannya sendiri saja. Sekarang saya ulangi, hanya memikirkan OKR bagian saya sendiri saja tanpa saya peduli bagian yang lain. Nah, itu bahayanya. Misalkan saya punya OKR ya, ya udah, yang penting OKR departemen saya hijau atau OKR departemen saya bisa tercapai. Saya tidak peduli dengan departemen OKR yang lain. Padahal pasti OKR kita pasti membutuhkan departemen yang lain. OKR departemen yang lain pasti juga membutuhkan bantuan kita. Betul nggak? Tapi seringkali kita, ngapain gua bantuin kamu? Nanti kalau saya bantuin kamu, waktu saya terbuang, tenaga saya terbuang. Nanti OKR kamu tercapai. Tapi karena saya membantu kamu, akibatnya OKR saya tidak tercapai. Wah, saya rugi dong, enak aja. Ya udah kalau gitu, saya nggak mau bantuin kamu. Yang penting OKR saya bisa tercapai. Nah itu bahayanya, Bapak Ibu. Itu dalam bahasa manajemen namanya
silo. Ya, silo. Hanya berpikir departemen kita saja atau bagian kita saja. Itu bahayanya. Nah, makanya saya punya satu bagian lagi sebelum kita akhiri. Ya, Bapak Ibu, ini kalau kita kasih gambar kembali gini ya. Oke, jadi kesimpulannya begini. Ini remind dulu sebentar. Ini Pak Budi tadi note-nya seperti ini. Kalau dalam bentuk template OKR yang sementara, tapi sudah 90% seperti ini. Lalu ada yang namanya scoring seperti ini. Ya. Nah, sekarang saya masuk ke satu bagian terakhir. Nah, ini loh Bapak Ibu. Ini namanya proses alignment. Kalau bahasa Indonesianya proses koneksi OKR. Kalau bahasa Inggrisnya proses alignment, keselarasan atau proses deployment, menurunkan. Coba saya cerita sedikit ya. Jadi memang seperti yang saya bilang dari awal, yang pertama kali harus membuat strategi dan yang pertama kali harus memberikan baju kepada strateginya itu adalah level BOD. Maka OKR-nya harus punya OKR level perusahaan, organisasi, company. Tapi jangan berhenti di situ. Ini harus diturunkan. Ini namanya keselarasan secara vertikal. Dari BOD turun ke satu level di bawahnya. Misalnya kalau pakai struktur yang biasa, levelnya level GM. Turun lagi ke level departemen. Turun lagi sampai akhirnya ke level individu. Nah ini Bapak Ibu, ini namanya keselarasan jenis yang pertama. Turun secara vertikal. Ya memang harus begini kan strategi kan. Yang buat strategi tentu BOD. Masa yang buat strategi staff dinaikkan ke atas kan tidak mungkin. Yang buat strategi harus BOD. Diturunkan ke bawah. Ini turun secara vertikal. Nah pengalaman saya Bapak Ibu, keselarasan jenis yang pertama ini vertikal biasanya tidak terlalu banyak isu. Artinya begini, setiap orang itu sadar. Udah masuk di akal gitu, udah common sense. Ya udah pastilah yang membuat strategi BOD lalu harus diturunkan ke level-level yang ada di bawahnya. Karena kalau enggak, nanti mereka nggak ngerti, nggak paham, mereka nggak menjalankan. Jadi kalau saya mengajar tentang menurunkan strategi secara vertikal, biasanya orang sudah cukup paham. Nah, yang kurang paham itu adalah jenis keselarasan yang kedua. Itu loh. Karena kalau kita berhenti di sini, Bapak Ibu, tadi yang seperti saya jelaskan, itu akan menciptakan sebuah tembok-tembok. Ini nih. Jadi antara divisi itu nggak mau kerjasama, ada tembok. Ini disebut namanya, saya hanya memikirkan divisi saya sendiri. Namanya silo. Saya hanya peduli pada OKR divisi sendiri. Itu namanya sama. Nanti ke bawah juga, ngapain gua bantuin departemen yang lain? Gua aja udah sibuk gitu kan, mencapai OKR saya ngapain? Ini nanti ada termasuk nanti ke level individu. Jadi semua level itu nanti ada tembok-tembok. Itu yang membuat bahayanya, bukan cuma pakai OKR ya, yang lain pun ini namanya silo. Nah, jadi si tembok-tembok ini Bapak Ibu harus dihancurkan. Oleh apa? Keselarasan jenis yang kedua, namanya horizontal. Jadi yang namanya keselarasan itu ada dua, secara vertikal dan secara horizontal. Nah, dengan saya menjelaskan ini, saya bisa memberikan kepada Bapak Ibu template OKR yang full. Ya, setelah saya jelaskan adanya keselarasan baik secara vertikal, keselarasan secara horizontal, sekarang saya bisa memberikan template OKR secara lengkap, full. Nah, ini adalah template OKR yang lengkap. Bentuknya seperti ini. Hampir sama kayak yang tadi, cuma beda satu kolom aja. Ya kan, tadi kan kita sudah bahas kan, yang bagian ini, yang kita bagian objektif tadi sudah kita bahas. Ada Kirisat tadi ada, skor aman, semuanya ada. Inisiatif ada, ya kan? PIC, Bapak Ibu kita sudah bahas juga. Dudet juga sudah bahas. Nah, yang dari tadi belum muncul, tapi sekarang muncul karena kita sudah bahas tentang keselarasan, itu namanya kolom yang butuh support nggak untuk inisiatif ini? Butuh bantuan departemen lain nggak untuk inisiatif ini? Butuh nggak? Nah itu loh, ini yang perlu kita isi supaya kita waktu kita membuat strategi, membuat OKR buat di tahun yang akan datang, kalau memang kita sudah butuh eh, bantuan dari departemen yang lain, ya kita bisa mulai bicara kepada departemen itu. Contoh, mari kita kembali ambil contohnya Pak Budi ya. Contoh Pak Budi tadi kan seperti ini bentuknya. Saya ambil contoh yang ini aja ya, KR-nya yang membuka 2 cabang di Sulawesi. Itu contoh Pak Budi. Lalu Pak Budi juga punya sebetulnya ada 3 kirisat. Ya kan, skornya seperti ini. Nah, sekarang saya akan menggunakan contoh inisiatif Pak Budi yang ini untuk KR yang membuka 2 cabang di Sulawesi. Oke ya. Saya akan masukkan sekarang ke template OKR secara full. Maka bentuknya akan menjadi seperti ini.
Ayo, dilihat baik-baik. Dilihat baik-baik, coba direnungkan dulu baik-baik. Di sini objektifnya ada, nggak masalah, Bapak sudah paham. KR-nya juga ada, nggak masalah, sudah paham juga. Tapi sekarang skornya saya gabungkan dalam template ini. Ya, kalau mau pakai contoh yang dua cabang kan, kapan dikatakan hijau, kuning, merahnya adalah seperti ini ya. Ini inisiatifnya, udah saya jelaskan juga tadi, nggak masalah. Ibu sudah paham semua. Nah, bedanya sekarang di kolom yang terakhir. Contoh, mari kita lihat dulu contoh yang ini. Inisiatif yang pertama. Membuat feasibility study untuk dua calon cabang baru di Sulawesi. Waktu Budi dengan timnya, KW1, KW2, KW3, membuat inisiatif. Ini kan mereka meeting ya. Ini kan Budi meeting nih dengan semuanya nih. Lalu difinalisasi di sana. Nah, waktu mereka meeting, bicara tentang inisiatif yang pertama ini, mereka diskusi. Untuk inisiatif yang pertama ini, kita perlu bantuan nggak ya dari departemen yang lain, dari bagian yang lain? Misalnya, untuk inisiatif yang pertama ini, mereka bilang, enggak Pak, tidak perlu. Kalau ini kita bisa lakukan sendiri. Nggak usah ada dibantu sama yang lainnya. Bisa, ini kita bisa lakukan sendiri. Oh ya udah, berarti di kolom yang ini tulisannya tidak perlu dibantu. Tidak. Oke. Survei tempat dua calon cabang baru. Inisiatif yang kedua. Ini kan PIC-nya kan KW2 ya, Korwil 2 nih. Ditanyalah kepada Korwil 2, Korwil 2, kamu dalam rangka inisiatif yang kedua ini perlu bantuan nggak? Oh perlu Pak. Oh perlu. Dari departemen yang lain? Oh enggak Pak. Ini saya cuma perlu bantuan dari teman kita aja, si Korwil 1. Kalau ini pasti lebih gampang koordinasinya kan, karena masih ada di dalam ranahnya timnya Pak Budi. Oh ya udah, kalau misalnya satu bantuin ya. Si KW2 nih ternyata butuh bantuan kamu. Butuh bantuan apa sih? Ya butuh ditemenin lah, butuh ini data. Nah, oh ya udah, boleh. KW1 bantuin ya. Beres, kan? Lalu yang ketiga, approval BOD untuk dua calon cabang baru. PIC-nya Budi. Nah, Bud, gimana? Pak Budi, perlu nggak dibantu untuk approval? Oh, nggak perlu lah. Ini mas saya bisa sendiri lah. Ya, nanti saya akan set meeting dengan BOD. Saya akan koordinator dengan sekretarisnya. Gampang, ini sendiri aja bisa. Oke, ya udah berarti tidak perlu. Tidak. Oke. Yang keempat, setup dua calon cabang baru agar dapat beroperasi. Biasanya Budi dengan Koril. Nah, ditanya, Koril 2, untuk inisiatif nomor 4 ini perlu nggak bantuan dari yang lain? Nah, ini perlu, Pak. Perlu ya? Perlu. Dengan sesama kita aja atau departemen yang lain? Departemen yang lain, Pak. Departemen mana tuh? HR. Oh, ya udah. Memangnya apanya nih? Ya, ini kan saya perlu yang tadi, Pak. Bagaimana sistem absensinya, terutama bagaimana untuk merekrutnya, bagian ini saya perlu Pak bantuan dari departemennya, namanya tim HR. Oke, kalau gitu nanti ya saya akan ngomong dengan manajernya atau GM-nya HR. Ini kan si Pak Budi kan levelnya GM ya. Saya akan bicara dengan GM-nya HR bahwa kita butuh bantuan dari dia yang namanya item setup dua calon cabang baru agar dapat beroperasi. Nah ini loh Bapak Ibu. Jadi setiap inisiatif ini kalau memang perlu bantuan dari yang lain, kita akan ngomong kepada departemen itu. Termasuk kalau saya balik ke strukturnya, termasuk nih kalau departemen yang lain, misalkan departemen HR nih, juga mereka juga kalau nanti ada inisiatif kan mereka juga bikin OKR ya. Kan ini kan contohnya Pak Budi departemen operasional kan. Kalau departemen yang HR juga membuat OKR dan dia juga butuh bantuan dari operasional, maka mereka akan saling bicara. Maka mereka akan saling tolong. Nah, itulah. Itu akan menghancurkan tembok-tembok pemisah. Itu yang akan membuat setiap bagian itu bisa align, kerjasama, selaras setiap bagiannya dengan bagian yang lain karena mereka akan saling membutuhkan ya pada saat mereka butuh bantuan ini mereka bilang ini juga butuh bantuan ini mereka bilang jadi mereka saling butuh nah, itu loh itu fungsinya setiap departemen itu bisa saling kerjasama atau bisa saling yang namanya teamwork barulah nanti bisa mencapai atau bisa membantu BOD mencapai dari goalnya atau strateginya dari BOD. Nah, Bu, ini adalah membuat strategi membuat planning atau bahasa yang lebih sederhana, membuat goal setting buat departemen kita. Pertanyaannya lah, bagaimana kita memastikan ini bisa berjalan dengan baik, Pak? Bagaimana ini bisa dieksekusi dengan baik, Pak? Nah, itu nanti tunggu kelas yang akan datang. Nanti Pak Ari ya akan coba menjelaskan bagaimana memastikan ini bisa berjalan dengan baik. Apa kesulitan-kesulitan yang terjadi pada saat eksekusi, di beliau yang akan menjelaskannya kepada Bapak Ibu. Materi saya selesai sampai di sini. Ini sedang bicara yang namanya membuat strategi planning menggunakan yang namanya OKR. Oke, sebelum saya nanti close, Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan, silakan. Kalau ada yang masih belum jelas, masih ada yang perlu dikonfirmasi,
Bapak Ibu, monggo boleh ditanyakan. Mumpung kita masih ada waktu nih ya, atau mumpung kita masih ketemu di sini nih. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan, saya bantu ya, Pak Andi. Ya, silakan Bu Vina. Kalau Makasih. teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin berdiskusi tentang apa yang tadi sudah disampaikan, rasanya sih kalau tadi Pak Andi menjelaskannya sangat runtut dan detail, sudah punya bayangan walaupun tidak semudah itu juga rasanya ya Pak Andi ya. Karena saya juga lagi nulis-nulis nih OKR-nya. Nanti ada aja bagian-bagian. Tetapi secara prinsip Ya, tadi kan sudah disampaikan bahwa objektif itu tidak boleh ada angka, kemudian key result ya, itu harus dengan angka, ya, inisiatif sedetail mungkin gitu. ya, Dan inisiatif juga memerlukan support itu juga harus ditulis ya Pak Andi ya. betul, betul. Nah, saya sih ngambil intinya dari situ tuh Pak Andi. Jadi karena kan setiap pekerjaan rasanya itu kita yang tahu ya Pak ya. Untuk mencapai Hmm, satu objektif itu kan masing-masing bagian yang tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang akan dikerjakan. Jadi hmm, eh, itu walaupun tidak semudah itu juga sih. Karena kita kan harus berpikir strateginya gimana. Untuk ya, kalau tadi contohnya untuk buka 2 cabang baru, sebelum menentukan itu di Sulawesi kan ada SWOT-nya dulu yang seperti itu betul, ya. Ya. betul. Nah, itu Oke, perlu pembahasan silakan. sendiri tuh. Eh, oke, ada pertanyaan nih Pak Andi dari kolom chat dari BPR Gangga. Apa kendala-kendala yang dialami perlu disampaikan? Kan tidak semua rencana berjalan mulus. Nah, itu Iya. Pak Andi. Ya, ini kembali pertanyaannya sebetulnya lebih pas di ranah eksekusi ya. Apa Hmm, kendala-kendala yang dialami perlu disampaikan? Oh, jelas. Jadi Bapak Ibu nanti pada saat kita eksekusi, tadi saya sudah kasih bocoran sedikit bahwa kita itu harus memonitor. Bahkan OKR itu memonitornya bukan sebulan sekali, memonitornya harus setiap minggu, weekly report atau weekly meeting. Kalau bahasa OKR namanya check-in. Jadi setiap minggu. Nah, di dalam setiap minggu itulah semua kendala harus dibicarakan. Menurut saya nggak ada poinnya juga kendala ditutup-tutupi ya. Buat apa? Ngapain? Ah, gue nggak enak ngomong nih. Jangan. Justru kalau nggak enak ngomong nanti malah kendalanya nggak bisa dibantu. Karena gini, Bapak Ibu, proses review itu bukan media buat saling menyalahkan. Proses review itu bukan media saling, maaf nih, maki-maki gitu ya. Wah, kamu nggak becus segala. Bukan. Ya, yang namanya review itu proses di mana kita saling bantu. Misalkan tadi KW2. KW2 tadi waktu setup cabang ada kendala apa? Apa yang bisa kita bantu? KW2 apa yang bisa kita bantu? Kita kan satu tim kan. Kalau kamu gagal, kalau kamu nggak menjalankan apa inisiatifnya, nanti yang gagal itu bukan cuma kamu. Oh, itu kan yang kena semuanya departemen ya. Kita semua yang kena. Makanya kalau kamu ada kendala, tolong ucapkan biar nanti kita bisa bantu bareng-bareng. Jadi begitu Pak. Jadi setiap kendala itu harus diucapkan di meeting kita. Kalau bahasa saya tadi yang supaya lebih lebih keren itu namanya harus ada proses problem solvingnya di mana, apa masalahnya, lalu apa solusinya. Ya, terima kasih Pak Nyoman. Tapi nanti detailnya nanti itu ada di Pak Ari. ya, tapi intinya itu tetap harus apa namanya disampaikan kendala itu ya, ya Pak Andi Betul, ya. harus ada. Jadi Mm-mm. weekly meeting mungkin ya supaya tidak terlalu lama kendala Ya, itu nyantol gitu kan, supaya cepat benar. mencari solusinya. Oke. Dari Bapak Agus Dwi Payana, ya, BPR Lestari, inisiatif yang Hmm. membutuhkan support tim HR, apakah di OKR tim HR tertulis inisiatif divisi operasional? Tidak usah. Jadi ini hanya di departemennya Pak Budi, di mana Pak Budi itu note-nya itu hanya muncul di Pak Budi. Jadi kalau, maaf sebentar ya, saya balik dulu sedikit supaya jelas. Jadi kalau ini adalah divisinya operasional, meskipun di bagian nomor 4 ini ada inisiatif yang membutuhkan bantuan Hmm. support dari tim HR, nanti di tim HR tidak perlu muncul OKR ini dan inisiatif tidak perlu. Oh, berarti nggak Tapi Pak muncul Budi ya, ya? ya tidak usah muncul. Lalu bagaimana tim HR bisa ingat Pak? Ya yang harus ingat bukan tim HR, yang harus ingat tim operasional. Jadi sebetulnya tim HR itu dalam tanda petik ya, mereka pasif saja, nunggu aja. Ya kalau KW2 tidak mendatangi mereka, ya mereka nggak akan bantu. Ya kan, Hmm. mereka menunggu nih. Makanya harus ada meeting setiap minggu. Pasti nanti oleh Pak Budi dan teman-teman, KW2 gimana nih? Inisiatif nomor 4.
Ya ampun, aku lupa Pak. Minggu lalu harusnya aku ketemu sama bagian HR. Aduh, cilaka ya. Kamu cepetan dong ngomong. Nah, itu kan gitu ya. Ada kendala, kamu susah ketemu sama tim HR. Perlu saya ngomong lagi sama GM-nya. Oh, enggak Pak. Ini nanti saya gampang, Pak. Iya, nanti habis meeting ini saya langsung. Nah, gitu kan. Tapi intinya tim HR akan secara pasif dalam tanda petik ya. Mereka akan menunggu apa namanya? Kedatangan dari si KW2. Tentu sebelum sebelum itu dijalankan, Pak Budinya harus sudah ngomong dulu sama GM si HR-nya harus ngomong dulu. Itu kan dalam proses planning kan. Itu kan dalam proses pelaksanaan setelah planningnya selesai kan. Pada saat planningnya Budi sudah minta izin ya. Misalkan namanya Bu Susan, si GMIN Bu Susan, nanti saya butuh beberapa item loh. Saya punya inisiatif ini saya butuh bantuan dari tim HR kamu ya. Jadi nanti kalau anak buah saya si KW2 datang ke tim kamu, misalkan timnya namanya Wati siapa gitu di sana, kamu jangan jangan kaget ya kan saya udah minta izin. Oh silakan, baik baik. Bud, gue juga butuh bantuan dari lu nih. Ya HR pun nanti ada OKR begini-begini saya butuh bantuan dari kamu tolong begini. Oke, siap. Siap, anytime. Nah, itu kan jadinya teamworknya jalan. Jadi, ya, singkat cerita, di tim HR ini tidak perlu muncul. Ini hanya muncul di departemen atau divisinya operasional. Berarti tidak perlu muncul di tim yang dibutuh supportnya itu ya, Pak Andi ya. Oke. Betul, betul. Satu lagi pertanyaan dari Bapak Agus Ya, Adina, bagaimana mengukur atau menilai setiap inisiatif yang dibuat itu akan berdampak atau akan berhasil sesuai dengan objektif? oke. Dua pertanyaan. Satu yang Pak Agus tanyakan itu kontennya. Ya, Pak Agus menanyakan, ini Pak, inisiatif yang saya buat di sini, bagaimana kita bisa memastikan ini itu nanti bisa berdampak untuk pencapaian KR-nya? Itu Hmm. pertanyaan pertama dulu ya. Jawabannya Pak, jawabannya ada dua juga. Yang pertama itu, ya ini kan kita yang buat, ya kan kita yang tahu persis kan. Berarti sebetulnya saringan itu atau lampu lampu sensitivitas apakah ini bisa mencapai ini apa enggak sebetulnya ada di kita. Sebetulnya kalau kita membuat inisiatif yang tidak berhubungan dengan Kirisat, sebetulnya departemen lain atau bosnya nih, bos Baburi nih, bisa mempertanyakannya kan bisa begini. Ini kan kerjaan kamu, Bud. Kok kamu bisa bikin inisiatif, tapi yang nggak ada hubungan sama Krisat? Piye toh? Ini kan kerjaan kamu udah bertahun-tahun, Bud. Kan bisa, kasarnya kan bisa begitu kan. Jadi artinya sebetulnya eh, kepastian untuk ini itu bisa mendongkrak atau ada hubungannya kayak sebetulnya itu dikembalikan kepada kita masing-masing dan harusnya kalau betul orang itu kerja di bagian itu dan dia punya pengalaman di sana harusnya inisiatifnya akan kencang. Satu itu jawabannya. Tapi kita anggaplah, tapi kan kita juga nggak tahu Pak, ini tuh menurut kita waktu buat sih akan bisa mencapai Pak waktu buat, tapi setelah dieksekusi dilaksanakan ternyata nggak ada hubungannya Pak. Ya namanya juga masih masuk manusia Pak, meskipun saya sudah di sini bertahun-tahun suka ada kekeliruan. Itu bagaimana? Itu kembali di weekly meeting. Itu kembali di proses eksekusi. Makanya meetingnya setiap minggu Pak. Setiap minggu. Jadi begitu kita, misalkan ini sudah berjalan 3 minggu. Ya, sudah berjalan 3 minggu. Pada saat kita sudah berjalan 3 minggu, kita mulai merasa ini kayaknya nggak ada hubungannya deh untuk ini. Ya ini kayaknya kalau bahasanya 4DX ini nggak mendongkrak deh. Ya apa namanya pengungkit ini setelah kita tarik-tarik setelah kita dorong-dorong kayaknya si batunya nggak bergerak-bergerak deh. Kayaknya karena hubungan. Nah di weekly meeting itulah berarti kita bisa putuskan inisiatifnya diganti. Inisiatif di weekly meeting boleh diganti. Saya tadi udah bilang boleh diganti. Meskipun dengan catatan jangan terlalu gampang diubah. Bapak Ibu jangan setiap minggu ubah inisiatif. Wah ini berenang nggak turunin berat badan saya nih. Ya udah mulai minggu depan lari. Ya lari juga nggak menurunkan berat badan saya nih. Minggu depan naik sepeda. Jangan, jangan buru-buru. Jangan boleh diubah, tapi jangan gampang mengubah inisiatif. Tapi kalau KR dan objektif, saran saya tidak boleh diubah pada saat weekly meeting. KR dan objektif dan KR hanya boleh diubah pada saat meeting per quarter, per 3 bulanan. Di situ baru objektif dan KR kita lihat. Kita tentukan apakah lanjut, tidak lanjut, diubah KR-nya, dan segala macam. Weekly meeting hanya melihat inisiatif. Kalau mau diganti, maksimal inisiatif yang diganti. Oke, jadi yang yang boleh lebih cepat diganti itu inisiatifnya ya Pak Andi ya Dalam weekly meeting, betul. dalam wiki meeting. Artinya Ya, OKR itu sebenarnya tetap OKR-nya tidak ya objektif dan key result-nya hanya diganti per quarter, per per bagian. quarter. Apakah bisa digunakan per 6 bulan misalnya Pak Andi atau memang harus lebih pendek dipecahnya? Nah, justru salah satu kelebihan OKR itu, dia itu per 3 bulan, Bu. Kalau dia Hmm. dibuat per 6 bulan, sebetulnya dia mirip baju yang lain. Salah satunya balance scorecard. Kalau Oke. balance scorecard itu seringkali bahkan mereka review cuma setahun.
Tapi sekarang orang merasa ya setahun itu kelamaan, udah telat. Nah sekarang itu 6 bulan. 6 bulan pun buat zaman sekarang sebetulnya kelamaan. Salah satu kelebihan OKR itu adalah dia itu apa ya? Eh, Adaptif. Dia itu sangat fleksibel. Itu salah satu kelebihan OKR. Kenapa dia bisa fleksibel? Weekly meeting dan per quarter monitornya. Nah itu Oke, kelebihan OKR sebetulnya. ya, oke, sudah semakin paham. Iya. Oke, baik, Bapak Ibu, silahkan kalau memang ada atau mau berdiskusi boleh. Satu orang untuk raise hand, masih saya berikan waktu sebelum kita akhiri. Belum ada sepertinya Pak Andi. Oke, kalau belum ada, saya izin ya Bu ya. Saya Ya, closing nanti kasih ke Ibu Vina ya Bu ya. silahkan Pak. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya akan berikan beberapa pertanyaan. Nanti Bapak Ibu yang bisa jawab, tolong jawab di chat. Nah, ini mungkin kesempatan terakhir mengumpulkan poin. Ibu dia nanti akan mencatat. Oke, beberapa pertanyaan. Apa dua kategori utama dalam dunia strategi? Apa namanya? Melahirkan anak dan apa baju? Itu namanya apa tuh? Coba. Kalau mengikuti pasti tahu nih. Ya, ada pertanyaan lagi. Bentar ya Bu Yuli ya. Ini closing dulu nih. Ada dari momennya. Sebentar ya Bu Yuli. Ada dua kategori dalam membuat strategi. Apa dengan apa? Ayo, siapa yang bisa jawab pertama kali nih? Kalau saya boleh Masih ingat? jawab, Pak. Oh, boleh dong. Boleh, boleh, boleh. Ya, Pak Surya betul ya. Strategic management dan manajemen Manajemen system. sistem. Oke, 1 point buat Pak Surya. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan setidaknya 2 dari 4 yang namanya manajemen system. Kan tadi saya bilang, manajemen system sebenarnya ada 4 baju. Tapi nggak usah sebutin 4-4-nya lah. 2 aja dari 4. Apa dengan apa? Coba siapa yang tadi mengikutinya? Ada 2 baju aja dari 4 baju. OKR dan balance scorecard. Oke, Pak Agus ya, luar biasa. OKR dengan balance scorecard. Baik, lanjut. Sebutkan berapa jumlah maksimal secara back practice yang namanya objektif. Jumlah maksimal secara best practice. Oke, Pak Agus juga ya. 3 sampai 5. Mantap. Apa aturannya untuk KR? Apa aturannya untuk KR? Kalau objektif ada aturannya. Kalau KR ada angkanya. Bagus. Oke. Mantap. Satu lagi. Em, Wah, ini apa ya? Kalau umpamanya kita menggunakan KR, cuman melakukan keselarasan secara vertikal, maka itu akan berbahaya. Akan membuat setiap departemen itu bisa mementingkan dirinya sendiri. Apa istilah itu dalam manajemen? Silo. Saya tidak menyangka ada yang bisa jawab loh. Luar biasa. Betul, Pak Surya. Betul. Ini saya nggak lihat namanya ya, tapi dari Bang Ketiawan. Betul. Itu namanya silo. Kita memisahkan satu bagian dengan yang bagian yang lain. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Itu beberapa pertanyaan yang saya bisa berikan. Ibu dia sudah mencatat poin-poin yang ada. Sebelum saya tutup, saya izin menjawab dulu pertanyaan sebentar dari Ibu Yuli. Oke. Ibu Yuli tadi. Ini. Berarti kemungkinan objektif dan KR dirubah karena sebentar apa sih? Berarti kemungkinan objektif dan KR diubah karena dari semua inisiatif sudah mentok ya Pak ya. Berarti kemungkinan objektif dan KR diubah karena dari semua inisiatif sudah mentok ya Pak ya. Mungkin maksudnya KR dan objektif bisa dirubah akhirnya kalau inisiatif yang dibuat itu sudah nggak bisa lagi dijalankan gitu, Pak. Tidak mendapatkan hasil Hmm. maksudnya. Oh, jadi maksudnya setelah 3 bulan di Ya, meeting di akhir quarter mm, itu semua inisiatifnya sudah berjalan dengan jalan, baik, tapi tapi ternyata nggak, KR-nya belum ya, tercapai gitu ya. Kayak tadi ya, misalkan di akhir bulan ke Maret itu ternyata si Pak Budi dengan tim kan harusnya membuka 2 cabang, tah? ternyata nggak bisa Tapi semua. ternyata cuma satu, ya kan Hmm, cuma 1 cabang kan. Nah, yaitu berarti di akhir dari Maret itu waktu kita meeting meeting akhir meeting quarter itu kita tentukan Pak, ini ternyata setelah kita lakukan inisiatifnya berbagai kendala ada. Ya, misalkan inisiatif ini susah dilakukan atau kita anggaplah semua inisiatif sudah kita lakukan Pak. Tapi ternyata cuma bisa buka 1 cabang bahwa semua inisiatif itu tidak sepenuhnya bisa mendongkrak KR kita. Nah, itu jadi pembelajaran kita buat kuarter 2. Tapi intinya sekarang di semester di Q1 itu harusnya ada 2, tapi kita baru mencapai 1. Maka udah pasti si KR-nya harus lanjut ke kuarter 2, udah pasti. Bahkan sekarang di kuarter 2 yang sebelumnya harusnya cukup 1 cabang saja, tapi karena di kuarter 1 dari 2 targetnya hanya mencapai 1, maka ada utang 1 yang akan beralih ke kuarter 2. Ya kan tadi
Pak Budi kan Q1 kan 2 cabang kan, tapi kan tidak mampu nih. Cuma bisa 1 kan, berarti masih ada utang 1 cabang. Dialihin ke kuartal berapa? Pasti diakhirin ke kuartal 2. Kenapa? Karena due date-nya bulan Mei. Kalau Bapak masih ingat tadi kan skenario-nya. BUD pengennya bulan Mei. Nah, kalau ini tercapai di Q1, sebetulnya dari April sampai Juni enak, cuma 1 doang. Tapi karena ini nggak tercapai, utangnya nambah ke bulan. Nah, itu loh. Betul, Bu Yuli. Jadi yang seperti itu yang harus diputuskan di akhir meeting setiap quarter. Yang seperti itu. Ya, kiranya bisa menjawab Ibu Yuli. Ya, Izin tutup ya Ibu Vina dengan ya, satu quote ya. silakan. Ya. Boleh, Pak Nah, Andi, Bapak silakan. baik. Bapak Ibu saya tutup dengan sebuah quote. Ini ada sebuah kata quote dari orang Jepang ya. Jadi wisdom dari orang Jepang, Japanese proverb. Dia bilang begini, visi tanpa tindakan itu adalah mimpi di siang bolong. Ya, jadi strategi kalau nggak ada eksekusi itu mimpi di siang bolong, daydream. Tapi kalau kita eksekusi, action, tapi tanpa strategi itu adalah mimpi buruk. Ya, action without vision is a nightmare. Nah, jadi kembali, mana yang lebih penting, strategi atau eksekusi? Jawabannya, dua-duanya paling penting. Tidak ada yang lebih kurang, tidak ada. Dua-duanya paling penting. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya kembalikan ke Ibu Vina, nanti Ibu Dia akan menginformasikan siapa 3 peserta terbaik. Tapi sebelumnya Ibu Vina, saya ada form evaluasi. Sekarang dulu atau ke Ibu Vina dulu nih? Boleh Pak Andi diisi saja di. Evaluasi dulu ya, oke. Ya, Baik oke. Bapak Ibu, terima kasih banyak buat perhatiannya. Kurang lebih sekitar 1 jam setengah sampai 1 jam 45 menit ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat Bapak Ibu. Kita belajar tentang eksekusi, tentang strategi, lalu tentang OKR ya. Kalau boleh bisa diberikan evaluasi bagaimana sesi kita. Ini skalanya 1 sampai 5. 1 itu yang paling buruk, 5 itu yang paling bagus. Ya. Kalau Bapak Ibu juga punya kesan-kesan yang positif, bagaimana ada respon yang positif, boleh juga dimasukkan sedikit kata-kata buat kita semua biar kita juga bisa dapatkan feedback. Oke, jadi kita sudah belajar sedikit tentang strategi. Bapak Ibu sudah tahu juga bagaimana posisinya ya dalam ranah strategi yang namanya OKR ini. Jadi saya coba tarik dulu ke hutannya, baru kita masuk ke pohon yang namanya OKR. OKR sepertinya cukup simple, sederhana, hanya nanti memang tantangannya di eksekusi. Ya karena memang lebih menantang eksekusi dibandingkan dengan yang namanya strategi. Boleh, Bapak Ibu ya, tolong minta bantuannya diisi dulu lewat KR-nya. Lewat KR-nya, lewat QR-nya. Lewat QR-nya nanti bisa dikasih nilainya 1 sampai 5. Oke, sambil menunggu, Ibu Dia mungkin mau kasih pengumuman dulu. 3 peserta Oke, terbaik. Nanti 3 peserta terbaik bisa japri atau gimana ke Ibu Dia ya. Kita minta alamatnya secara detail, nanti kita akan kirimkan hadiahnya ke tempat Bapak Ibu masing-masing. Silakan Ibu Dia. baik. Terima kasih Pak Andi. Saya akan membacakan 3 pemenang teraktif untuk sore hari ini. Yang pertama, Bapak Nyoman Surika. Yeay. Yeay. Yang Selamat Pak kedua, Nyoman. Bapak Agus Dwi Payana. Wih, Yeay. bagus. Dan yang ketiga, Ibu Yuliasi. Ya, Yeay. Ibu Yuli. Selamat, Eh, selamat. ya, untuk Bapak Ibu yang pemenang pada sore hari ini bisa nanti nge-WA saya. Saya akan tulis nomor saya di kolom chat ya. Terima kasih. Ya, WA ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau nggak di WA, kita nggak dapat alamatnya, nanti susah mengirimkan hadiahnya. Jadi silakan, tadi ada Pak Nyoman, Pak Agus, dengan Ibu Yuliasi ya. Selamat anyway. Ya, silakan Bu Vina. Saya kembalikan waktu dan tempat ke Ibu Vina. Ya, baik. Terima kasih Mbak Diah dan Pak Andi. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu ya sebagai dokumentasi bahwa kita sudah ada di ruangan Zoom sore hari ini. Boleh bersiap Bapak Ibu, silahkan dibuka kameranya sambil ngisi tadi yang sudah ditulis oleh Pak apa namanya barcode-nya yang sudah disampaikan juga nggak apa-apa. Silakan tim dari teman-teman aku Bang boleh bersiap untuk membantu untuk difoto ya. Oke, ada berapa slide kah sore hari ini? Ada 2 saja? Oke, baik. Slide yang pertama, silakan bersiap Bapak Ibu. 3, 2, 1. Slide yang kedua. 3, 2, 1. Iya, baik.
Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi di Akubang Mastermind kita di tahun 2024 ini. Dan saya selalu yakin bahwa setiap pertemuan kita pasti akan mendapatkan satu dua hal insight yang harusnya bisa kita aplikasikan di industri kita masing-masing. Pak Andi, sekali lagi terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan membantu aku. Masih Pak dengan Andi. senang hati, Pak Andi, Terima kemudian Mbak kasih, terima Tia, kasih. juga Mbak dengan Yeni senang dari hati. PDI, terima Ya, kasih banyak. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih, selamat sore. terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima Selamat sore, kasih. sehat selalu. Sampai Jangan jumpa lupa lagi. yang Thank you, Di. pemenangnya ya. Terima kasih, Ya, Pak. siap, Di. Thank you. Izin pamit. Terima kasih. As we stare past the satellite, you told me